Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 3621, begitu banyak buah Tianyuan. Lebih dari 30 tahun bintang. Aku telah berkultivasi selama lebih dari 100 tahun, tetapi aku tidak menyangka akan bangun setelah lebih dari 30 tahun bintang, hahaha. Naga surgawi bercakar 9 itu tertawa gila, dan pihak lainnya baru tenang setelah beberapa lama. Lu Ming tercengang. Apa? Naga surgawi bercakar 9 ini baru berkultivasi selama lebih dari 100 tahun. Berkultivasi selama lebih dari 100 tahun dan mencapai dewa surgawi tingkat kedua, orang aneh macam apa ini? Lu Ming sedikit tercengang. Sudah dianggap sangat cepat baginya untuk berkultivasi hingga ke alamnya saat ini. Namun, sudah 1 hingga 2000 tahun berlalu sejak saat itu. Di sisi lain, pihak lain baru berkultivasi selama 100 tahun. Bakat semacam ini benar-benar mengejutkan. Tentu saja, ini terkait dengan fakta bahwa pihak lain tinggal di planet induk ras naga. Akan tetapi, planet asal suku naga saat itu jelas tidak sebanding dengan lingkungan kultivasi di planet asal suku naga sekarang. Kondisi kultivasi di planet induk suku naga sangat bagus karena telah disegel selama puluhan tahun bintang. Setelah periode akumulasi yang begitu lama, lingkungan kultivasinya sudah sangat kuat. Kalau tidak, kesayangan surga dari ras lain tidak akan berusaha keras untuk datang ke sini. Terlebih lagi, ketika klan naga berada di puncak kejayaannya, jumlah mereka sangat banyak. Ada banyak orang yang difavoritkan oleh surga, dan sumber daya yang dialokasikan untuk setiap orang sangat terbatas. Meskipun sudah sangat unggul dibandingkan dengan orang biasa, mampu berkultivasi hingga mencapai dewa langit kedua dalam waktu 100 tahun yang singkat, bakat semacam ini juga sangat mengejutkan. Lebih dari 30 tahun bintang telah berlalu. Lalu, mengapa suku penyihir masih berada di planet induk suku naga? Mengapa kamu ada di sini? Mata naga surgawi bercakar 9 itu dipenuhi kebingungan. Ceritanya panjang. Lu Ming mendesah. Namaku Ao Guan. Bolehkah aku tahu namamu, saudaraku? Naga surgawi bercakar 9 itu menangkupkan tinjunya. Lu Ming menjawab, saudara Lu, tolong ceritakan padaku apa yang terjadi beberapa tahun terakhir. Dan, bagaimana situasi klan naga setelah pertempuran tahun itu? Kata Ao Guan sambil menatap Lu Ming penuh harap. Ai. Lu Ming menghela napas. Dia tidak tahu harus berkata apa. Ao Guan disegel selama pertempuran sengit saat itu. Jelas, dia tidak tahu apa yang terjadi pada klan naga. Jika dia tahu, dia tidak akan tahu bagaimana perasaannya. Namun, Lu Ming tetap memutuskan untuk memberitahu pihak lain. Klan naga hancur dalam pertempuran saat itu. Lu Ming menghela napas panjang. Apa? Tubuh naga surgawi bercakar 9 itu bergetar hebat, dan ada ekspresi kesedihan di matanya. Dia sudah menduga hal ini. Pertarungan saat itu terlalu brutal dan alasan mengapa patriark klan naga menyegelnya adalah karena tidak ada jalan keluar. Karena itu, dia bisa menebak beberapa hal. Akan tetapi, dia tetap merasa sulit untuk menerima saat mendengar Lu Ming mengatakan bahwa klan naga telah dimusnahkan. Selanjutnya Lu Ming memberitahunya apa yang diketahuinya. Setelah selesai berbicara, Ao Guan berdiri di sana, seluruh tubuhnya gemetar. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi matanya merah dan dia merasakan sakit yang tak tertahankan. Ras malaikat, ras jiwa, ras penyihir, dan istana surgawi. Ao Guan menggeram pelan. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh dan kebencian yang mendalam. Lu Ming berdiri diam di samping, tidak mengatakan sepatah kata pun. Siapapun yang tahu tentang pukulan seperti itu akan merasakan hal yang sama. Setelah beberapa waktu, Ao Guan perlahan pulih. Terima kasih telah menyelamatkanku kali ini, saudara Lu. Ao Guan menangkupkan tinjunya. Bukan masalah besar. Lagi pula, aku punya hubungan dengan suku naga, tapi suku penyihir punya dendam padaku. Aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk menyerang suku penyihir. Lu Ming tersenyum dan mengecilkannya. Apapun yang terjadi, kau telah menyelamatkanku kali ini. Aku, Ao Guan, jelas-jelas membedakan antara rasa terima kasih dan dendam. Kata Ao Guan. Kemudian, dia menghela napas. Aku tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun, orang-orang dari semua ras yang berbeda akan datang ke planet induk ras naga lagi. Mereka benar-benar keterlaluan. Lu Ming tidak mengatakan apa-apa.
Dia sedikit malu. Dia salah satu dari mereka. Hanya generasi muda yang masuk. Bagus sekali. Sekarang setelah aku keluar dari pengasingan, aku akan memulai pembantaian dan mengumpulkan bunga. Ao Guan bergumam pada dirinya sendiri, niat membunuhnya sedingin pisau. Lu Ming masih tidak mengatakan apapun. Saudara Lu, jangan khawatir. Aku sangat jelas tentang rasa terima kasih dan dendamku. Kamu menyelamatkanku, jadi aku akan membalas budi. Ikutlah denganku. Ao Guan berkata. Setelah selesai berbicara, dia terbang kembali dan tiba di gundukan tanah tempat dia sebelumnya disegel. Lu Ming menunjukkan ekspresi penasaran. Dia merenung sejenak dan mengikutinya. Sekarang, gundukan itu sudah meledak. Ketika dia masuk, dia melihat sebuah gua di bawah tanah. Gua itu langsung turun, dan tidak seorang pun tahu seberapa dalamnya. Ikuti aku. Setelah Ao Guan selesai berbicara, dia melompat ke dalam gua. Lu Ming ragu sejenak lalu mengikuti. Tidak ada alasan bagi Ao Guan untuk menyakitinya. Pertama, tidak ada manusia yang mengepung klan naga saat itu. Faktanya, ras manusia merupakan ras yang sangat istimewa di alam semesta purba. Ada banyak manusia, lebih banyak dari kebanyakan ras lainnya. Mereka tersebar di seluruh alam semesta, tetapi mereka tidak bersatu. Mereka seperti tumpukan pasir lepas dan tidak membentuk kekuatan apapun. Mereka tidak seperti mereka yang ada dalam daftar 10.000 suku di tanah yang murni, yang hampir semuanya berkumpul bersama, bersatu, dan kuat. Meskipun umat manusia tidak kekurangan ahli, mereka sangat tersebar. Kedua, Lu Ming baru saja menyelamatkan Ao Guan dan dia tidak merasakan permusuhan dari Ao Guan. Oleh karena itu, Lu Ming hanya ragu sejenak sebelum mengikutinya. Gua itu sangat dalam. Setelah menyelam beberapa ribu mil, mereka tiba-tiba sampai di ruang bawah tanah. Begitu tiba di ruang bawah tanah, mata Lu Ming tak kuasa menahan diri untuk membelalak kaget. Ada puluhan pohon kecil yang tumbuh di ruang bawah tanah. Ada puluhan buah tumbuh pada masing-masing pohon kecil. Buah Tianyuan. Ini semua buah Tianyuan. Mata Lu Ming hampir keluar. Ada lebih dari 30 buah Tianyuan, yang berarti setidaknya ada lebih dari 100 buah Tianyuan. Ini adalah harta karun tertinggi yang dapat membantunya melepaskan belenggu keterampilan rahasia asal. Sebenarnya ada banyak sekali di sini. Kembali di Golden Dragon Ridge, Lu Ming hanya memperoleh 3 buah Tianyuan dan dia telah memurnikannya. Sebenarnya ada lebih dari 100 orang. Lu Ming merasakan napasnya bertambah cepat. Perang itu sangat sengit saat itu. Klan itu membuang mayat musuh yang mereka bunuh di masa lalu ke tempat ini dan menggunakan darah musuh untuk memelihara buah-buah surgawi ini. Aku tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun, buah-buah itu akan matang. Ao Guan menjelaskan. Lu Ming akhirnya mengerti apa yang terjadi di lembah jiwa jahat. Ada begitu banyak jiwa jahat di lembah jiwa jahat. Mereka semua dibunuh oleh klan naga dan dibuang ke tempat ini. Darah klan tersebut telah meresap ke dalam tanah dan memelihara buah-buah asal surgawi ini. Saudara Lu, karena kamu telah menyelamatkan hidupku, kita akan berbagi buah Tianyuan ini. Aku juga membutuhkan buah Tianyuan untuk meningkatkan kekuatan tempurku. Saat aku pergi untuk membunuh orang-orang itu, aku akan mengumpulkan bunga. Kata Ao Guan, matanya akan dipenuhi kebencian setiap kali dia menyebutkan ras yang menyerang ras naga. Terima kasih banyak, Saudara Ao. Lu Ming tidak sopan sama sekali. Jika dia bersikap sopan terhadap harta karun seperti buah Tianyuan, dia akan menjadi orang bodoh. Mereka berdua segera mengambil tindakan dan mengumpulkan setengah buah Tianyuan. Lu Ming membuat perhitungan kasar. Dia memperoleh total 51 buah Tianyuan. Bab 3622, memutus belenggu kedua. Jantung Lu Ming mulai berdetak cepat. Itu 51 buah Tianyuan. Jika dia mengeluarkannya, bukankah dia akan menjadi gila? Dia yakin jika dia memurnikan 51 buah Tianyuan ini, keterampilan rahasia asal-usulnya pasti akan dapat memutuskan belenggu keduanya. Dan ada lebih dari satu. Dengan begitu banyak sumber daya yang menumpuk, bahkan seekor babi pun akan ikut menumpuk. Omong kosong apa yang dipikirkannya. Kakak Lu, kita tidak bisa tinggal lama di sini. Ayo kita pergi dulu. Kata Ao Guan. Baiklah. Lu Ming mengangguk dan mereka berdua meninggalkan tempat itu. Jiwa-jiwa jahat di lembah jiwa jahat tidak dapat menghentikan mereka. Tak lama kemudian, mereka berdua meninggalkan lembah jiwa jahat. Kakak Ao,
Apa rencanamu selanjutnya? Lu Ming bertanya. Aku akan mencari tempat untuk berkultivasi dan kemudian keluar, bunuh. Aku tidak akan membiarkan satupun dari mereka yang menyerang klan naga saat itu lolos. Ao Guan berkata dengan penuh kebencian. Kita masih harus berhati-hati. Ada banyak kesayangan surga dari berbagai ras. Beberapa dari mereka sangat kuat. Lu Ming memperingatkan dengan serius. Bakat Ao Guan sungguh menakjubkan. Bahkan Lu Ming pun terkesan. Lagi pula, Lu Ming memiliki kata-kata kuno tentang asal-usul. Tanpa kata-kata itu, dia tidak akan menjadi tandingan Ao Guan jika mereka berada di level yang sama. Namun, kultivasi Ao Guan sedikit rendah. Para jenius dari berbagai ras yang datang, mungkin ada orang yang telah berhasil mencapai dewa-dewa tingkat keempat. Terlebih lagi, selama periode waktu ini, Lu Ming telah memikirkan masalah lain. Yaitu, 33 tahun yang lalu, ada pula sekelompok orang yang mencoba menerobos 18 titik lemah. Meskipun dikatakan bahwa titik lemahnya sangat kuat pada saat itu, dan sebagian besar orang yang mencoba menerobos masuk akan mati. Akan tetapi, siapa yang dapat menjamin tidak ada seorang pun yang berhasil menerobos masuk? Bahkan jika mereka yang terluka parah menerobos masuk, setelah bertahun-tahun berkultivasi di lingkungan yang baik seperti planet induk klan naga, luka-luka mereka pasti sudah pulih sejak lama. Terlebih lagi, mereka telah masuk selama beberapa dekade. Seberapa kuat kultivasi mereka? Oleh karena itu, Lu Ming selalu merasakan krisis. Terima kasih, tapi aku tidak akan melakukan hal bodoh. Aku masih ingin memiliki tubuh yang berguna agar aku bisa membunuh dan masuk ke istana surgawi di masa depan. Ao Guan tertawa heroik. Dia juga sangat berani. Di alam semesta purba, siapa saja yang berbicara tentang istana surgawi akan bersikap hormat dan hikmat. Namun, Ao Guan benar-benar berkata bahwa ia ingin berjuang menuju istana surgawi. Keberanian seperti ini saja sudah langka. Lu Ming tersenyum dan menangkupkan tinjunya. Ia mengucapkan selamat tinggal kepada Ao Guan dan mereka berdua pergi ke dua arah yang berbeda. Lu Ming menuju ke keluarga naga hitam. Setelah kembali, dia tidak sabar untuk memasuki kultivasi tertutup. Dia mengeluarkan buah Tianyuan dan menelannya. Dengan bantuan energi buah Tianyuan, Lu Ming mengolah teknik rahasia asal, tombak Dewa Tirani. Setelah beberapa waktu, kekuatan buah Tianyuan diserap sepenuhnya. Tentu saja, satu buah Tianyuan tidak cukup bagi tombak Dewa Tirani untuk memutuskan belenggu keduanya. Sebelumnya, Lu Ming telah memurnikan 3 buah Tianyuan. Ia merasa bahwa ia tidak jauh dari memutuskan belenggu keduanya. Namun, perbedaan satu garis itu ibarat perbedaan antara langit dan bumi. Sulit sekali untuk menyeberanginya, seperti naik ke langit biru. Namun, dengan begitu banyak buah Tianyuan di tangannya, Lu Ming sangat percaya diri. Dengan begitu banyak buah Tianyuan di tangannya, jika dia masih tidak berhasil, Lu Ming mungkin lebih baik membeli sepotong tahu dan bunuh diri. Dia terus menyempurnakan dan menyempurnakannya. 2, 3, 4. Sebulan kemudian, Lu Ming telah memurnikan 10 buah Tianyuan. Wajah Lu Ming berubah menjadi hijau. 10 buah asal surgawi berturut-turut masih tidak mampu memutuskan belenggu kedua. Tidak ada keadilan. Untungnya, ketika Lu Ming sedang memurnikan buah Tianyuan ke-12, dia dapat dengan jelas melihat kekuatan yang sangat dahsyat berubah menjadi cahaya surgawi dan memotong belenggu kedua pada tombak surgawi yang mendominasi. Ledakan. Seolah-olah segel telah rusak, aura mengerikan meledak dari tombak, menembus awan dan membuat keluarga naga hitam khawatir. Kekuatan saudara Lu benar-benar tak terduga. Danzu melihat ke arah kultivasi Lu Ming dan mendesah sedikit. Saya akhirnya berhasil. Lu Ming memegang tombak Dewa Tirani di tangannya dan merasakan kekuatan agung di dalamnya. Lu Ming menunjukkan ekspresi percaya diri. Belenggu kedua 10 kali lebih keras daripada yang pertama, tetapi begitu diputuskan, kekuatan yang dapat dilepaskannya akan menjadi beberapa kali lebih kuat. Hal ini membuat kekuatan tempur Lu Ming mencapai puncak yang lebih tinggi. Selain 3 buah Tianyuan yang saya miliki sebelumnya, saya menggunakan total 15 buah untuk memutuskan belenggu pada tombak Dewa Tirani. Aku masih punya 39 buah Tianyuan tersisa. Namun, mengingat penggunaan dan pemahamanku tentang tombak Dewa Tirani, akan relatif lebih mudah bagiku untuk memutuskan belenggu kedua. Aku khawatir aku akan membutuhkan lebih banyak buah Tianyuan untuk memutuskan keterampilan rahasia asal lainnya. Namun, 1 atau 2 buah lagi sudah cukup.
kata Ye Mo. Lu Ming melakukan beberapa perhitungan. Sisa 39 buah Tianyuan sudah cukup baginya untuk memutuskan belenggu kedua dari dua keterampilan rahasia asal. Setelah itu, dia terus menyempurnakannya. Untuk keterampilan rahasia asal usul kedua, Lu Ming memilih sepatu bot angin penghancur. Untuk kategori serangan, tombak dewa yang mendominasi sudah cukup untuk saat ini. Jika sepatu bot penghancur angin itu berhasil memotong belenggu kedua, kecepatannya akan meningkat pesat. Dalam hal itu, kombinasi kecepatan dan serangan niscaya akan membuatnya semakin kuat. Kali ini, dia telah menghabiskan 17 buah Tianyuan untuk mematahkan belenggu kedua dari sepatu bot kehancuran. Ada 22 buah Tianyuan yang tersisa. Pilihan ketiga Lu Ming adalah lonceng kejahatan surgawi. Selama kurun waktu tersebut, lonceng kejahatan surgawi sangat membantunya, karena dapat menyerang jiwa musuh-musuhnya. Jika lonceng kejahatan surgawi diputus belenggu keduanya, lonceng itu akan menjadi lebih kuat. Bahkan jika pihak lain memiliki harta yang dapat melindungi jiwa mereka, mereka tetap akan sangat terpengaruh. Yang mengejutkan Lu Ming, belenggu kedua pada lonceng kejahatan surgawi bahkan lebih sulit untuk dipotong. Dia telah menggunakan total 19 buah Tianyuan untuk mematahkan belenggu kedua lonceng. Dengan cara ini, hanya ada 3 buah Tianyuan yang tersisa dari 51 buah. Hal ini membuat hati Lu Ming sakit. Dia telah menggunakannya terlalu cepat. Namun, dia sangat menantikan seberapa hebat kekuatan tempurnya saat dia menggabungkan ketiga jenis keterampilan rahasia asal yang telah mematahkan belenggu. Itu sepadan. Selama kurun waktu ini, tidak ada seorang pun yang mengganggu Lu Ming. Ia berkultivasi dengan sangat tenang. Pada saat ini, Lu Ming mengeluarkan giok dewa mimpi dan melihatnya. Area publik bahkan lebih hidup. Banyak orang mendiskusikan rahasia berbagai reruntuhan dan tanah suci. Selain itu, ada juga pertempuran hebat dengan kekuatan asli planet induk ras naga. Dalam beberapa bulan terakhir, jumlah pusat kekuatan asli di planet induk ras naga telah meningkat. Mereka terus muncul di ketiga benua. Beberapa dari mereka berasal dari ras manusia naga. Namun, sebagian besar dari mereka berasal dari klan naga surgawi. Ada lebih dari selusin naga surgawi bercakar 8. Naga-naga dewa bercakar 8 ini kemungkinan besar disegel saat itu. Mereka telah disegel di berbagai peninggalan bersejarah dan tempat-tempat suci sejak saat itu. Lu Ming merenung. Ini jelas merupakan rencana darurat yang ditinggalkan oleh para ahli klan naga saat itu. Saat itu, para ahli klan naga telah menyegel keajaiban klan naga yang tak terhitung jumlahnya. Acara besar, naga surgawi bercakar 9 telah muncul. Berita lain menarik perhatian Lu Ming. Dia membukanya dan melihat bahwa itu adalah sebuah video. Di layar, naga surgawi bercakar 9 sedang membunuh ke segala arah, dan lebih dari selusin Outlander melarikan diri. Ao Guan. Lu Ming dapat mengetahui sekilas bahwa ini adalah Ao Guan. Bab 3623, Mengguncang Langit Berbintang. Area publik menjadi gempar ketika naga surgawi bercakar 9 muncul. Bahkan ketika klan naga surgawi berada di puncak kejayaannya, naga surgawi bercakar 9 masih menjadi favorit surga tingkat atas. Itu sangat langka. Tapi sekarang, ada satu. Terlebih lagi, kecakapan bertarungnya sungguh menakjubkan. Saya mendengar bahwa naga surgawi bercakar 9 ini telah mengumumkan bahwa dia akan membunuh kita semua. Seseorang menyampaikan berita itu dan menyebabkan keributan. Bunuh. Kita tidak bisa membiarkan naga surgawi bercakar 9 ini hidup. Ayo kita bersatu dan bunuh naga surgawi bercakar 9 ini. Banyak orang mengirimkan berita bahwa mereka ingin bergabung untuk membunuh naga surgawi bercakar 9. Khususnya, klan yang pernah menyerang klan naga di masa lalu, seperti klan manusia bersayap dan klan penyihir, bahkan lebih aktif. Mereka menghubungi para ahli untuk mengepung dan memusnahkan naga surgawi bercakar 9. Saya harap saya bisa melalui ini. Lu Ming bergumam. Secara relatif, dia memiliki kesan yang baik terhadap ras naga dan tidak ingin Ao Guan terbunuh. Dan EBSP, dia fokus pada situasi di dalam giok dewa mimpi saat berkultivasi. Segera, sebulan kemudian, akhirnya, ada beberapa berita yang mengejutkan. Suku penyihir, suku manusia bersayap dan suku-suku besar lainnya pernah bersatu untuk membunuh Ao Guan, namun mereka malah terbunuh. Itu karena Ao Guan tidak sendirian. Dalam pertempuran ini, selain Ao Guan,
hadir pula seekor naga surgawi muda bercakar 9, 3 naga surgawi bercakar 8, dan lebih dari selusin jenius teratas dari ras manusia naga. Setelah pertempuran sengit, pihak luar menderita kerugian besar, dan ratusan ahli terbunuh. Pada akhirnya, Ao Guan dan yang lainnya tidak tinggal, dan mereka melarikan diri. Dalam pertempuran ini semua Outlander menderita kerugian besar dan menimbulkan kekacauan besar. Sebenarnya ada 2 naga dewa bercakar 9. Di planet induk klan naga, kartu truf apa yang ditinggalkan klan naga? Berapa banyak keajaiban ras naga yang tersisa? Mimpi Dewa Jade tidak hanya terhubung ke planet induk klan naga, tetapi juga ke seluruh alam semesta purba. Bukan hanya para jenius dari berbagai ras di planet induk ras naga saja yang terlibat dalam diskusi panas. Para jenius yang lebih kuat dari berbagai ras utama di luar, serta para ahli dari generasi yang lebih tua, juga gempar. Tidak lama setelah itu, ia bahkan mengejutkan 10 balapan terkuat. Tidak lama setelah itu, seorang tokoh penting dari ras malaikat, ras jiwa, dan ras darah masing-masing memanggil para keajaiban dari berbagai ras di planet induk ras naga untuk bergabung dan membunuh naga yang tersisa. Mereka yang berhasil akan diberi hadiah besar oleh ketiga klan. Berita ini mengguncang seluruh langit berbintang. Ras malaikat, ras jiwa, dan ras darah semuanya adalah ras mengerikan yang menduduki peringkat 10 besar. Kekuatan masing-masing ras tak terbayangkan dahsyatnya. Mereka memiliki fondasi yang kuat dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya, yang mengintimidasi seluruh langit berbintang. Saat itu, di antara berbagai ras yang menyerang ras naga, ketiga ras besar ini adalah yang paling kuat. Sekarang, para ahli dari 3 ras telah mengatakan bahwa mereka akan memburu anggota ras naga yang tersisa. Jika mereka berhasil, mereka akan diberi hadiah besar. Itulah 10 perlombaan terbaik. Seberapa menakjubkan hadiah yang mereka tawarkan. Banyak sekali orang yang merasa iri. Paragon di luar planet asal ras naga berharap mereka bisa menyerbu dan membunuh naga yang tersisa. Para teladan berbagai ras di planet induk ras naga gempar, seakan-akan terjadi gempa bumi. Satu demi satu, berita muncul di area publik. Semuanya tentang kekuatan yang muncul dari klan naga. Ada naga surgawi bercakar 9, naga surgawi bercakar 8, dan bahkan ras manusia naga. Lu Ming juga ada di antara mereka. Apa hubungannya denganku, sarang? Lu Ming terdiam. Dia bukan dari ras manusia naga, sungguh musibah yang tak terduga. Lebih jauh lagi, seseorang dari ras manusia bersayap mengenalnya tetapi tidak keluar untuk menjelaskan. Tentu saja, ras manusia bersayap menginginkannya mati, jadi akan mengherankan jika mereka keluar untuk menjelaskannya. Lu Ming terdiam. Dia segera mulai bekerja dan memerintahkan orang-orang dari keluarga naga hitam dan aula naga darah untuk bersembunyi di lembah naga hitam. Lembah naga hitam sangatlah istimewa. Lembah itu memiliki batasan. Selama seseorang bersembunyi di dalamnya, tidak seorang pun dapat masuk tanpa token naga hitam. Lu Ming sendiri memasuki lembah naga hitam. Dia tidak takut, tetapi dia tidak ingin menimbulkan masalah. Sekarang setelah 10 ras teratas memberi perintah, para ahli dari banyak ras telah bergabung untuk menghadapinya. Jika dia keluar dan bertarung dengan ras-ras ini, bukankah dia akan menyinggung semua kekuatan di alam semesta? Bagaimana dia akan bertahan hidup setelah meninggalkan planet induk ras naga? Dia mungkin akan diburu di seluruh alam semesta. Oleh karena itu, jika ia dapat menghindarinya, ia harus menghindarinya terlebih dahulu. Tentu saja, Lu Ming tidak takut meskipun dia tidak bisa menghindarinya. Dia tidak peduli ras apa mereka. Dia akan membunuh mereka terlebih dahulu. Dengan kata-kata dari para tokoh kuat dari 3 ras besar, semua orang sangat antusias. Tidak lama kemudian, ada aliran berita yang terus-menerus. Berbagai ras telah bergabung untuk memusnahkan kekuatan ras naga di planet induk ras naga. Namun, kekuatan ras naga sangat tajam dan semuanya telah menghilang selama periode waktu ini. Jelas, mereka semua bersembunyi. Planet induk ras naga adalah wilayah kekuasaan para ahli ras naga ini. Jika mereka bersembunyi, tidak peduli berapa banyak orang yang ada, mereka tidak akan dapat menemukannya. Selama kurun waktu ini, para ahli dari semua klan telah dimobilisasi dan dicari kemana-mana. Mereka hanya menemukan naga surgawi bercakar 8 dan beberapa ahli naga, tetapi mereka dibunuh satu persatu. Di sisi lain, ras manusia naga lokal terlibat dan banyak dari mereka hancur. Waktu berlalu dengan cepat,
dan dalam sekejap mata, beberapa bulan telah berlalu. Setelah beberapa bulan, mereka masih belum dapat menemukan naga surgawi bercakar 9 dan yang lainnya. Antusiasme para jenius akhirnya mereda, dan mereka mengalihkan perhatian mereka ke sisa-sisa sejarah dan tempat-tempat suci kultivasi. Begitu saja, beberapa bulan berikutnya berlalu. Ada berita bahwa suatu tempat tiba-tiba dipenuhi cahaya warna-warni dan ki surgawi. Tempat itu sangat misterius dan menarik banyak orang untuk pergi ke sana. Akan tetapi, tidak seorang pun berhasil mendekati intinya. Pada masa itu, makin banyak orang berkumpul di tempat itu, karena ada yang merasa bahwa disitulah peluangnya. Itu di benua naga terbang, dan tidak jauh dari sini. Tatapan mata Luming berkedip. Setelah tinggal di lembah naga hitam selama setengah tahun, Luming memutuskan untuk berjalan-jalan. Meskipun ia telah memutuskan belenggu kedua dengan 3 jenis keterampilan rahasia asal dan kekuatan tempurnya telah meningkat pesat, ia juga telah menyerbu ke kedalaman lembah naga hitam selama periode waktu ini dan memperoleh beberapa obat surgawi. Namun, kultivasinya masih pada tahap kedua dari alam dewa surgawi dan belum mencapai terobosan. Adapun lembah naga hitam, dia juga telah mencapai batasnya. Jika dia ingin melanjutkan, dia harus membuat terobosan besar dalam kekuatan tempurnya. Oleh karena itu, hanya membuang-buang waktu untuk tetap tinggal di lembah naga hitam. Dia harus keluar dan mencari reruntuhan dan tanah suci lainnya untuk mendapatkan kesempatan. Jika tidak, dia akan dicabik-cabik oleh orang lain. Luming meninggalkan lembah naga hitam dan menuju utara keluarga naga hitam. Danau ombak yang bergelombang. Itulah tujuan Luming. Nama danau ini diberikan oleh seorang jenius dari luar karena sebelumnya tidak pernah ada danau di sini. Danau ini muncul tiba-tiba belum lama ini. Luming menduga bahwa danau ombak yang bergelombang itu pasti telah disembunyikan oleh para ahli klan naga dengan menggunakan teknik pelipatan ruang. Itulah sebabnya danau itu tiba-tiba muncul. Sesuatu yang dapat disembunyikan oleh para ahli klan naga menggunakan teknologi pelipatan spasial pastilah luar biasa. Banyak orang juga memikirkan hal ini. Oleh karena itu, selama kurun waktu ini, para tokoh terkemuka di sekitar danau ombak semuanya berkumpul di danau ombak. Ketika Luming tiba, ia menemukan sebuah danau yang sangat besar. Di sekeliling danau, sosok-sosok terus berkelebat. Luming menatap ke kejauhan. Di tengah danau, ada seberkas cahaya yang membumbung tinggi ke langit dan menerangi separuh langit. Itu pulau di danau, kan? Tapi tidak mudah untuk sampai ke sana. Luming merenung. Dari informasi yang diberikan orang lain dalam mimpi Dewa Giok, Luming sudah mempunyai pemahaman yang baik tentang danau ombak. Bab 3624, Danau Gelombang Bergelombang. Danau yang bergelombang itu sangat luas. Di tengah danau, ada sebuah pulau kecil. Cahaya warna-warni itu berasal dari pulau kecil itu. Namun seluruh danau diselimuti oleh formasi besar dan tidak dapat dipatahkan. Tidak mungkin untuk terbang di danau ini, jadi orang hanya bisa berjalan di atas air. Jarak terjauh yang bisa ditempuh dengan terbang tidak lebih dari 100 meter. Jika ingin mencapai pulau, mereka hanya bisa berjalan di atas air. Namun, air di danau itu bukan hal yang sepele. Setiap tetes air seberat 30.000 jun. Semakin dekat mereka ke pulau itu, semakin dahsyat ombaknya. Kalau mereka tersapu ombak, dengan tingkat kultivasi alam dewa yang mereka miliki, yang ada hanya kematian. Semakin dekat mereka ke pulau itu, ombaknya semakin kuat. Itulah sebabnya belum ada seorang pun yang mendarat di pulau itu. Suara mendesing. Luming sedang mengamati mereka ketika dia melihat sekelompok orang terbang keluar dan mendarat di danau. Mereka melangkah di atas air dan bergegas menuju ke tengah danau. Ada lebih sedikit orang di tepi danau. Ayo pergi dan lihat. Luming tidak berhenti. Dia bergerak dan bergegas menuju danau. Mengapa anak itu terlihat begitu familiar? Tidak jauh dari sana, ada sekelompok orang. Salah satu dari mereka memandang Luming. Di antara kelompok orang ini, ada 11 makhluk bersayap di punggung mereka. Mereka adalah makhluk kesayangan surga dari ras manusia bersayap. Yang berbicara juga berasal dari ras manusia bersayap. Begitu orang itu berbicara, yang lain menatap Luming. Itu anak itu. Mata selusin makhluk surgawi kesayangan para pria bersayap itu dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Sebelum mereka memasuki planet induk suku naga, para pria bersayap memiliki kesan mendalam terhadap Luming. Dia telah membunuh banyak jenius mereka di 19 titik lemah.
Dia sangat sombong. Semua jenius dari para pria bersayap memiliki kesan mendalam terhadap Lu Ming dan ingin memotongnya menjadi beberapa bagian. Itu dia bocah ras manusia naga. Anak ini malah kabur sendiri dan berani ke sini. Dia cari mati. Para teladan ras lain juga mengakui Lu Ming. Tentu saja, mereka telah melihat penampakan Lu Ming di dalam giok Dewa Mimpi dan mengira bahwa dia adalah manusia naga asli dari planet induk klan naga. Mata banyak orang menyala karena gairah. Para petinggi ras malaikat, ras jiwa, dan ras darah telah mengumumkan bahwa mereka akan mendapat hadiah besar jika mereka dapat membunuh para jenius dari planet induk ras naga. Sebelumnya, mereka telah mencari tetapi tidak dapat menemukan Lu Ming dan yang lainnya. Sekarang setelah Lu Ming keluar sendiri, bagaimana mereka bisa membiarkannya pergi? Keajaiban manusia bersayap adalah yang tercepat. Dengan kepakan sayap, mereka menyerang Lu Ming seperti sambaran petir. Anak itu milikku. Jangan pernah berpikir untuk merebutnya dariku. Para teladan dari ras lain berteriak dan bergegas menuju Lu Ming. Sungguh sial. Ekspresi Lu Ming menjadi gelap. Ada banyak orang di sekitar danau, dan orang-orang berbondong-bondong menuju danau dari segala arah. Awalnya dia mengira tidak akan ada yang memperhatikannya secepat itu, tetapi dia tidak menyangka akan ketahuan secepat itu. Lu Ming tak dapat menahan diri untuk tidak menambah kecepatannya. Dalam sekejap mata, dia telah melesat masuk ke dalam danau. Begitu mencapai danau, Lu Ming merasakan tekanan yang mengerikan pada tubuhnya, menyebabkan dia terjatuh. Lu Ming mengedarkan kekuatan sucinya dan menstabilkan dirinya. Ia mendarat di permukaan air dan hendak berlari ke depan ketika beberapa manusia bersayap yang sangat cepat telah menyusulnya. Bocah, mati saja. Beberapa pria bersayap berteriak dingin. Mereka mengepakkan sayap dan ratusan bilah pedang menyapu ke arah Lu Ming seperti badai. Kalianlah yang akan mati. Tatapan mata Lu Ming berubah dingin. Tombak dewa yang mendominasi muncul di tangannya dan dia mengayunkannya. Serangkaian ledakan terdengar dan bilahnya hancur. Tombak Lu Ming bergetar lagi dan beberapa cahaya tombak meledak, menusuk ke arah keajaiban manusia bersayap itu. Ekspresi para jenius ras manusia bersayap jatuh, dan tubuh mereka mulai berputar cepat seperti bilah pedang yang tak terhitung jumlahnya, memotong segalanya. Cahaya tombak itu bertabrakan dengan beberapa manusia bersayap, dan terdengar suara yang memekakkan telinga. Sesaat kemudian, beberapa manusia bersayap itu terpaksa mundur, wajah mereka pucat. Namun, dengan penundaan ini, manusia bersayap lainnya dan keajaiban dari ras lain telah tiba. Membunuh. Dia milikku. Orang-orang itu berteriak keras. Mereka melihat Lu Ming sebagai orang yang sangat dicari dan harta yang dapat ditukar dengan hadiah. Mereka berjuang untuk menjadi yang pertama membunuh Lu Ming. Segala macam serangan memancarkan cahaya cemerlang yang menyelimuti Lu Ming. Kamu mencari kematian. Wajah Lu Ming menjadi gelap dan niat membunuhnya bertambah kuat. Awalnya, dia tidak ingin menyinggung banyak ras. Namun, ras-ras ini ingin membunuhnya saat mereka melihatnya. Lu Ming bukanlah orang yang takut pada masalah. Ledakan, aura yang ganas meledak, dan formula pertempuran diaktifkan. Pada saat yang sama, itu juga membuka energi dalam tombak dewa yang mendominasi setelah memutuskan belenggu. Meskipun tidak mengaktifkan kekuatan darah asal surgawi, tombak dominasi telah memotong dua belenggu, jadi itu sangat kuat. Tombak dewa yang mendominasi itu menyapu dan cahaya tombak berbentuk bulan sabit meledak. Semua serangan dihancurkan oleh cahaya tombak berbentuk bulan sabit itu. Lu Ming melangkah di permukaan air dan sosoknya terangkat. Dia terus menusuk dengan tombak dewa yang mendominasi. Dalam sekejap, 9 tombak cahaya melesat seperti batu, mengarah ke 9 orang. Ekspresi 9 orang kesayangan surga berubah. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk bertahan, tetapi sudah terlambat. Cahaya tombak menyala dan 9 orang kesayangan surga terbunuh. 5 di antaranya berasal dari ras manusia bersayap. Membunuh. Setelah membunuh 9 orang jenius, Lu Ming tidak menahan diri sama sekali. Dia menyapu tombak dewa yang mendominasi dan membunuh 5 atau 6 orang jenius lainnya. Akibatnya, para kesayangan surga lainnya ketakutan. Mereka menunjukkan ekspresi ketakutan dan mundur. Kau ingin membunuhku dan pergi sesuka hatimu. Tidak semudah itu. Karena kau sudah bergerak, maka tinggallah. Lu Ming berkata dengan dingin. Dia melangkah ke permukaan danau dan mengejar orang-orang itu. Karena mereka sudah bergerak dan membentuk perseteruan yang mematikan, Lu Ming tidak akan menunjukkan belas kasihan.
Sosok Luming melesat keluar seperti anak panah dari busur. Tombak dewa yang mendominasi itu menusuk, menekan, atau menghancurkan. Itu adalah serangan sederhana, tetapi setiap serangan kuat dan tak terhentikan. Tiap serangan menewaskan kesayangan surga. Meskipun para kesayangan surga ini semuanya adalah dewa tingkat 3, kemampuan mereka tidak terlalu kuat. Kalau tidak, mereka tidak akan tinggal di tepi danau dan tidak menyerang pulau kecil itu. Di antara orang-orang dari berbagai ras, mereka yang masuk dianggap sebagai anak ajaib biasa. Tidak ada anak ajaib yang terlalu mengerikan. Bagaimana mungkin mereka bisa menandingi Luming? Mereka semua terbunuh bahkan tanpa sempat bertukar satu pukulan pun. Berlari, monster ini. Aku dari klan tepi. Jika kau berani membunuhku, Orang-orang ini menangisi orang tua mereka, tetapi tidak ada gunanya. Tidak lama kemudian, mereka semua terbunuh. Di kejauhan, ketika yang lain melihat ini, ekspresi mereka berubah, dan tidak ada yang berani membantu. Sialan, semua orang kesayangan surga dari klan kita berusaha untuk pergi ke pulau itu. Kalau tidak, dia tidak akan begitu sombong. Benar, tapi sepertinya dia akan segera pergi ke pulau kecil itu. Dia harus menghadapi semua jenis jenius yang mengerikan. Saat itu, dia hanya akan mati. Dia benar-benar rakus. Dia masih berani keluar sekarang. Jika dia patuh bersembunyi seperti kura-kura, dia pasti baik-baik saja. Tapi sekarang dia ingin memanfaatkan kesempatan ini. Hanya kematian yang menunggunya. Kekuatan tempur anak ini tidak lemah. Jika kita membunuhnya, aku khawatir 3 klan besar akan memberi kita hadiah besar. Mendengar hal itu, banyak orang yang mengungkapkan ekspresi serakah. Bab 3625 Membunuh Paragon. Setelah membunuh semua manusia bersayap dan beberapa ras lainnya, Luming melihat sekeliling dan mendengus dingin. Dia berjalan di atas air dan menuju ke tengah danau. Tekanan di danau itu sangat tinggi. Meskipun tekanannya berkurang banyak saat dia berjalan di atas air, dia tidak cepat. Sesaat kemudian, sebuah pulau kecil muncul di hadapan mereka. Pulau itu sangat jauh, samar, dan tampak cukup tinggi. Ledakan, ledakan, ledakan. Di depannya, gelombang besar yang tingginya ratusan meter terus bergulung dan melonjak keluar. Luming melihat banyak sosok di depannya. Mereka terus-menerus berkedip, dan berbagai macam cahaya surgawi meledak saat mereka menerobos ombak. Mereka hanya bisa bergerak maju dengan melewati ombak besar. Luming telah melihat orang-orang membicarakan hal itu dalam mimpi giok dewa. Semakin dekat mereka ke pulau itu, semakin kuat ombaknya. Mungkin hanya ada satu gelombang raksasa di luar, tetapi akan ada 2, 3, dan lebih banyak lagi gelombang di dalam. Tiba-tiba terdengar teriakan. Luming melihat seekor gajah raksasa tersapu ombak besar ke dalam danau. Gajah raksasa itu sangat ketakutan dan melawan dengan sekuat tenaga, tetapi sia-sia. Dalam sekejap mata, semua daging dan darah di tubuhnya lenyap, hanya menyisakan kerangka yang tenggelam ke dasar danau. Betapa dahsyatnya air danau. Ekspresi Luming sedikit berubah. Gajah raksasa itu memiliki kultivasi dewa-dewa tingkat ketiga dan tidak lemah. Namun, karena tersapu oleh ombak besar, ia tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali dan langsung mati. Yang lainnya menjadi lebih berhati-hati dan mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Cahaya pedang, dan kekuatan tinju melesat ke langit, memecah gelombang besar dan menyerbu ke depan. Luming tidak ragu-ragu dan berjalan di atas air. Tempat-tempat yang diinjak Luming sebelumnya sangat tenang dan tidak ada ombak besar. Namun, ombak besar pertama akan muncul di depannya. Hualala, gelombang setinggi 100 meter menerjang ke arah Luming, mencoba menyapu dia ke dalam gelombang. Merusak, Luming memegang tombak Dewa Tirani itu dengan kedua tangan dan menekannya ke bawah. Cahaya tombak yang besar, panjangnya ratusan meter, menghantam ombak besar itu. Ledakan. Gelombang besar itu meraung dan meledak dari tengah, menghancurkan lorong dengan keras. Sosok Luming melesat dan dia menerobos lorong itu. Itu dia bocah ras manusia naga. Itu dia. Anak ini berani sekali datang. Berani sekali. Tapi anak ini sangat kuat. Dia menerobos ombak besar dengan satu gerakan. Lorongnya belum tertutup. Mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk menyerbu dan menghemat energi. Beberapa tokoh terkemuka di sekitarnya mengenali Luming sekilas. Mereka berlari menuju lorong yang telah dibuka Luming, berharap dapat memanfaatkannya dan menghemat energi mereka. Kau ingin memanfaatkanku?
Kau terlalu banyak berpikir. Lu Ming mencibir dan melambaikan tangannya untuk menembak. Hualala, cahaya tombak itu menyambar ombak besar, menyebabkannya melonjak dan memercikkan air danau. Tidak bagus. Ini sangat kejam. Ah! Mereka yang ingin memanfaatkan situasi berteriak ketakutan dan mundur dengan panik. Namun, lebih dari separuh dari mereka terlambat selangkah dan tersapu gelombang besar, tewas dalam sekejap mata. Walaupun sebagian besar warga berhasil selamat dari musibah itu, mereka juga terkena cipratan air danau. Air danau semacam ini sangat mengerikan. Kekuatan pelindung surgawi sama sekali tidak berguna dan langsung menembusnya. Lubang-lubang kecil muncul di tubuh para jenius itu, dan mereka terluka parah. Brengsek. Orang-orang itu memandang Lu Ming dengan penuh kebencian. Lu Ming tersenyum dan terus melangkah maju. Kirim pesan ke orang-orang di depan. Katakan pada mereka bahwa ras Dragonman ini telah tiba. Minta mereka untuk membunuhnya. Ide bagus. Seketika itu juga seseorang menggunakan giok Dewa Mimpi untuk mengirimkan pesan kepada orang di depannya. Setelah melewati gelombang besar, permukaan danau menjadi jauh lebih tenang. Namun, melihat ke depan, masih ada gelombang besar 100 mil jauhnya. Di sana, ada 2 gelombang besar. Banyak favorit surga yang menerobos ombak. Lu Ming melangkah maju. Namun, setelah maju beberapa puluh mil, ia melihat sekelompok orang melompat ke arahnya. Setidaknya ada 30 orang. Mereka berjalan di atas air dalam bentuk kipas, mengelilingi Lu Ming. Sepertinya orang-orang di belakang telah menyebarkan berita itu. Ekspresi Lu Ming agak muram. Tak lama kemudian, lebih dari 30 favorit surga mendekat. Lu Ming dapat melihat sekilas bahwa bakat-bakat ini berasal dari 7 atau 8 ras yang berbeda. Hampir semuanya adalah ras yang kuat dalam daftar 10.000 ras di tanah yang tidak ternoda. 2 di antaranya berasal dari ras manusia bersayap. Kedua pria bersayap itu tidak menunjukkan bahwa Lu Ming adalah orang luar. Mereka hanya menatapnya dengan dingin. Itu benar-benar anak ini. Bocah ras Dragonman ini berani sekali datang ke sini. Haha, tangkap dia dan kau akan mendapat hadiah besar. Puluhan teladan itu menatap Lu Ming dengan mata membara. Aku akan memberimu kesempatan. Berbaliklah dan pergi sekarang, dan kau bisa hidup. Jika kau ingin menyerangku, kau harus siap untuk dibunuh olehku. Lu Ming berkata dengan dingin. Haha, banyak sekali dari kita di sini, siapa yang bisa kau bunuh? Benar-benar lelucon. Menyerang. Orang-orang ini tidak akan mundur hanya karena kata-kata Lu Ming. Sambil meraung, mereka melangkah ke permukaan danau dan menyerang Lu Ming. Beberapa di antara mereka sangat kuat. Misalnya, 2 orang jenius dari ras manusia bersayap. Kekuatan tempur mereka jelas tidak kalah dengan pemuda berambut merah dari ras burung nasar yang berapi-api. Petir, api, es. Segala macam serangan mengerikan menerjang Lu Ming. Jika itu adalah orang biasa, mereka akan langsung berubah menjadi pasta daging saat dikepung oleh begitu banyak orang. Namun, Lu Ming bukanlah orang biasa. Aku sudah memberimu kesempatan, tapi kau hanya ingin mati. Lu Ming melolong panjang. Kilauan tombak itu membumbung tinggi ke langit lalu menekan ke bawah. Ledakan. Saat cahaya tombak itu menekan ke bawah, serangan semua orang runtuh. Beberapa orang kesayangan surga yang menghalangi garis depan dihancurkan oleh cahaya tombak. Mereka berteriak dan tubuh mereka meledak. Ekspresi orang lain sedikit berubah tetapi mereka tidak mundur. Sosok mereka berkedip dan mereka menyerang Lu Ming dari 4 arah. Kedua pria bersayap itu sangat cepat. Mereka menyerang Lu Ming dari arah yang berbeda. Kedua manusia bersayap ini berasal dari ras manusia bersayap petir dan ras manusia bersayap emas. Manusia bersayap petir itu dipenuhi petir. Ia memegang tombak petir di tangannya dan menusukkannya ke dahi Lu Ming dengan kecepatan yang mencengangkan. Di sisi lain, tubuh manusia bersayap emas dikelilingi oleh ribuan sinar pedang yang diarahkan ke Lu Ming. Kekuatan gabungan keduanya, ditambah serangan-serangan lainnya, merupakan serangan yang pasti mematikan. Aku akan membunuh kalian terlebih dahulu. Mata Lu Ming menyipit. Dia meraung dan melayangkan pukulan. Begitu pukulan itu dilayangkan, lebih dari 100 naga surgawi bercakar 9 segera menyerbu keluar. Teknik materialisasi naga suci. Lebih dari 100 naga dewa bercakar 9 menangkis serangan itu. Lu Ming bergerak dan menyerang manusia bersayap emas itu. Ekspresi manusia bersayap emas itu berubah. Ia ingin mundur, tetapi Lu Ming lebih cepat darinya. Ia berhasil menyusulnya dalam sekejap mata.
Ia menyatu dengan tombaknya dan berubah menjadi cahaya tombak yang menyilaukan, menusuk ke arah manusia bersayap emas itu. Tidak bagus. Ekspresi manusia bersayap emas berubah drastis. Dia bisa merasakan ancaman mematikan dari tombak ini. Bulu-bulu emas di sekujur tubuhnya beterbangan dan berkumpul membentuk perisai bulu emas di hadapannya. Namun, Luming begitu kuat sekarang. Bagaimana dia bisa menghentikannya? Saat cahaya tombak itu menembus, perisai bulu emas itu langsung meledak. Cahaya tombak itu menghilang dalam sekejap. Tubuh manusia bersayap emas itu menegang. Glabelanya telah tertusuk oleh cahaya tombak itu saat tubuhnya jatuh ke dalam danau. Bab 3626, Ras Manusia Bersayap Emas. Mengingat kemampuan Luming saat ini, kecuali lawannya adalah seorang jenius yang sangat mengerikan, dia akan mampu membunuh pemuda berambut merah dari ras burung hantu berapi itu dalam satu serangan. Tidak ada keraguan tentang itu. Setelah membunuh manusia bersayap emas, Luming tidak berhenti sama sekali. Dia mengayunkan tombak Dewa Tiran dan terbang ke arah manusia bersayap petir seperti sambaran petir. Itu tak terhentikan dan tak terhentikan. Tombak dominasi itu menerobos semua serangan dan pertahanan manusia bersayap petir dan menembusnya. Apa? Apakah itu mungkin? Mata manusia bersayap petir itu dipenuhi rasa tidak percaya. Kultivasi Luming hanya berada pada tahap kedua dari alam dewa surgawi, satu tahap lebih rendah darinya. Dengan kemampuannya, dia benar-benar dibunuh oleh Luming dalam sedetik. Bagaimana ini mungkin? Tidak banyak orang di seluruh alam semesta yang memiliki kekuatan tempur seperti itu, kecuali mereka adalah orang-orang aneh yang ada dalam daftar kebanggaan surga alam semesta. Mungkinkah bakat penduduk asli ras manusia naga ini sebanding dengan bakat orang aneh yang ada dalam daftar kebanggaan surga alam semesta? Ia merasa sulit mempercayainya, tetapi sesaat kemudian, penglihatannya menjadi gelap, dan ia terjatuh ke dalam danau. Ayo pergi. Cepat mundur. Melihat Luming telah membunuh dua orang jenius dari suku manusia bersayap dalam sekejap, yang lainnya ketakutan. Mereka berkeringat dingin dan mundur dengan panik, tidak berani menyerang Luming lagi. Membunuh. Luming berteriak dingin. Dia meraih tombak Dewa Tirani dan mengejar mereka. Dia membunuh beberapa orang lagi sebelum yang lain mundur. Luming melangkah maju dan segera tiba di depan ombak besar itu. Di sekitarnya, para teladan yang sedang menghantam ombak terkejut saat melihat Luming. Mereka telah menyaksikan Luming membunuh para jenius manusia bersayap dari jarak puluhan mil. Mereka tahu bahwa mereka bukanlah tandingan kekuatan tempur Luming. Untuk sesaat, semua orang di area itu mundur, tidak berani mendekati Luming. Ledakan, ledakan, ledakan. Kedua gelombang besar itu menghantam Luming dengan kekuatan yang mengejutkan. Ekspresi Luming tidak berubah. Tombak dewa yang mendominasi itu telah tumbuh hingga beberapa ribu meter panjangnya. Saat ditekan ke bawah, gelombang besar itu terbelah dan sebuah lorong terbentuk. Pemandangan ini membuat orang-orang di sekitarnya semakin terkejut. Mereka telah bekerja keras dan sulit bagi mereka untuk mengatasi dua gelombang besar itu. Namun, Luming berhasil menembus gelombang besar itu dengan serangan biasa. Tingkat kekuatan ini benar-benar mengejutkan. Jauh melampaui mereka. Luming tidak berekspresi. Dia melangkah maju dan melewati dua gelombang besar itu. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya akan menonton penduduk asli ras manusia naga ini bertindak begitu arogan? Benar, kita semua di sini banyak, tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Akan memalukan jika ini sampai ketahuan. Setelah Luming pergi, orang-orang itu terlibat dalam diskusi yang panas. Kekuatan tempur anak ini memang tidak normal. Dengan kekuatan kita, kita jelas bukan lawannya, tetapi bukan berarti tidak ada yang bisa menandinginya. Anak ini terus maju. Di depannya, ada para master teratas dari semua klan. Seorang pria muda berkata, "Benar sekali. Mari kita kirim pesan kepada orang-orang di depan dan biarkan kelompok kesayangan surga menyerang anak ini." Ada dewa tingkat 4 di depan dan beberapa monster yang menakutkan. Suku Wu dan suku manusia bersayap berada di 200 teratas dari 10.000 suku di tanah yang tidak ternoda dan mereka memiliki banyak orang di depan. Baiklah. Sebarkan beritanya. Orang-orang ini segera menggunakan giok dewa mimpi untuk menyebarkan berita itu. Setelah Luming melewati dua gelombang besar, ada area lain di depannya yang tenang dan damai. Tentu saja, ada gelombang besar 100 mil di depan. Dari kejauhan, mereka bisa melihat 3 lapisan gelombang besar.
Setiap tingkat lebih tinggi dari tingkat sebelumnya, dan ada banyak favorit surga yang menerobos ombak. Jika mereka ingin mencapai pulau itu, mereka harus menerobos ombak. Hingga saat ini belum ada satu orang pun yang berhasil menerobos ombak dan bergegas menuju pulau kecil itu. Lu Ming melangkah maju dan segera tiba di depan ombak besar itu. Begitu Lu Ming tiba, banyak mata yang dipenuhi niat membunuh tertuju padanya. Tatapannya bagaikan pedang tajam, seolah ingin menembus tubuh Lu Ming. Namun, tidak seorang pun bergerak. Tidak ada yang bergerak. Sepertinya mereka telah menerima transmisi suara dari orang-orang itu sebelumnya. Mereka tidak berani bergerak padaku. Apakah mereka ingin membiarkanku masuk dan membiarkan para ahli di depan membunuhku? Sebuah pikiran terlintas di benak Lu Ming. Dia bisa menebak rencana pihak lain. Namun, Lu Ming tidak takut. Sekarang, dia telah memutuskan belenggu kedua dengan 3 jenis keterampilan rahasia asal. Selain itu, dia adalah dewa surgawi tingkat kedua dan memiliki 7 tetes darah surgawi primordial. Dengan begitu banyak teknik yang digabungkan, bahkan Lu Ming sendiri tidak dapat mengetahui seberapa kuat dia ketika dia melepaskan semua kekuatannya. Tidak peduli seberapa mengerikan pihak lain itu, selama kultivasi pihak lain itu tidak terlalu melampauinya, dia yakin bahwa meskipun dia bukan tandingan pihak lain, dia masih bisa melarikan diri. Merusak. Lu Ming melolong panjang dan mengayunkan tombak Dewa Tirani, membombardir gelombang 3 lapis. Kekuatan serangan gelombang 3 lapis itu memang sangat mengejutkan. Jauh lebih kuat daripada gelombang 2 lapis. Namun, itu tetap tidak bisa menghentikan Lu Ming. Tombak Dewa Tirani itu menekan dan menghancurkan gelombang itu. Lu Ming bergegas melewatinya. Dengan sangat cepat, Lu Ming tiba di hadapan keempat gelombang itu. Ada cukup banyak orang-orang favorit surga di sini. Setelah melihat Lu Ming, mereka tidak bergerak. Mereka hanya menatap Lu Ming dengan dingin. Beberapa dari mereka memiliki api yang membara di mata mereka. Lu Ming tidak berhenti. Dia terus menerobos ombak besar. Di depan mereka ada 5 ombak besar. Tetap saja, tak seorang pun bergerak. Lalu, ada 6 gelombang besar, tetapi tetap saja, tidak ada satu pun yang bergerak. Setelah menerobos 6 gelombang, masih ada danau yang tenang di depan mereka. 100 mil jauhnya, ombak besar bergulung-gulung. Kali ini, ada 7 lapisan ombak. Di depan gelombang 7 lapis itu, ada lebih dari selusin sosok yang tersebar di berbagai arah. Sepertinya aku harus bertindak di sini. Lu Ming bergumam dan melangkah maju. Seperti yang diduga, saat Lu Ming tiba di depan ombak besar itu, lebih dari 10 tatapan tajam menyapu ke arahnya. Kemudian, dalam sekejap, lebih dari 10 orang bergerak pada saat yang sama dan mengepung Lu Ming. 1 dari suku penyihir dan 1 dari suku manusia bersayap. Tatapan mata Lu Ming menyapu kerumunan dan menemukan bahwa ada anggota suku penyihir dan suku manusia bersayap. Musuh pasti akan bertemu di jalan sempit. Bocah ini akhirnya datang ke sini. Mari kita habisi dia di sini. Apakah kau membutuhkan sebanyak ini dari kami untuk menangani anak ini? Orang-orang ini berbicara secara rahasia. Mereka memandang Lu Ming seolah-olah dia adalah orang mati. Orang ini punya permusuhan besar dengan orang-orang bersayap kita. Aku menerima berita bahwa orang ini telah membunuh banyak elit kita. Serahkan dia padaku. Pria bersayap itu berkata dengan dingin. Favorit surga dari ras manusia bersayap ini juga merupakan manusia bersayap emas. Seluruh tubuhnya berwarna emas, dan bahkan matanya pun berwarna emas. Ras manusia bersayap emas adalah ras raja dari ras manusia bersayap. Mereka sangat kuat. Dia melangkah maju, dan aura mengerikan terpancar dari tubuhnya. Meskipun dia juga seorang dewa langit tingkat ketiga yang berkultivasi, tekanan yang dia berikan kepada orang-orang sangat besar. Untuk mampu mencapai sejauh ini dan menerobos ke 6 gelombang raksasa, masing-masing dari mereka merupakan seorang jenius ulung, seorang jenius di antara para jenius, sebuah pusat kekuatan di antara pusat kekuatan. Lu Ming menyipitkan matanya sedikit. Bahkan dia merasa sedikit tertekan. Membunuh. Manusia bersayap emas itu tiba-tiba berteriak. Ia terbang ke arah Lu Ming seperti ROC bersayap emas. Sayap emasnya memiliki 2 bilah pedang suci yang diarahkan ke leher Lu Ming. Mengaktifkan formula pertempuran yang meningkatkan kekuatan tempurnya 5 kali lipat, tombak dewa yang mendominasi itu melesat keluar. Ledakan. Dan EBSCP, tombak dewa penguasa beradu dengan sayap orang itu, menciptakan ledakan dahsyat yang mengirim air ke dalam danau.
Manusia bersayap emas itu mundur dengan cepat sementara tombak dewa yang mendominasi bergetar terus-menerus. Lu Ming juga terpaksa mundur lebih dari 10 langkah. Bab 3627, Pertempuran Belenggu Kedua. Belenggu kedua telah putus. Lu Ming bergumam. Manusia bersayap emas ini tidak bisa diremehkan. Lu Ming bisa mengetahui kekuatan lawannya saat mereka bertukar pukulan. Dia telah membangkitkan faktor kekuatan dewa asal sebanyak 5 kali, dan keterampilan rahasia asal miliknya juga telah memutuskan belenggu kedua. Selain Aoguan, dia merupakan orang favorit surga yang paling berkuasa di antara tim Lu Ming. Seperti yang diduganya, dia tidak bisa meremehkan ras-ras kuat ini. Semakin kuat ras tersebut, semakin kuat pula garis keturunan dan bakat mereka. Dengan kata lain, mereka lebih dekat dengan roh dewa asli. Oleh karena itu, lebih mudah bagi ras-ras ini untuk memahami faktor kekuatan surgawi asal dan mengolah teknik rahasia asal daripada ras lain yang lebih lemah. Ini adalah bakat garis keturunan. Keterampilan rahasia asalmu juga telah memutuskan belenggu kedua. Manusia bersayap emas itu menggeram karena tidak percaya. Membunuh. Lu Ming tidak mau repot-repot berbicara omong kosong dengannya. Dia melambaikan tombak dewa tiran dan menyerbu ke depan. Jangan harap kau bisa melawanku. Bunuh saja. Manusia bersayap emas itu pun meraung dan menyerang Lu Ming. Cahaya surgawi keemasan menari-nari di langit, berubah menjadi pedang surgawi keemasan yang menyilaukan dan menebas Lu Ming. Klang klang klang. Keduanya terus-menerus bertabrakan dan bertukar lebih dari 10 jurus. Lu Ming berada di atas angin dan memaksa manusia bersayap emas itu mundur. Saudara Wing, aku di sini untuk membantumu. Pada saat ini, suara serak terdengar. Kemudian, klang klang klang. Sebuah kekuatan kuat dan aneh menyerang jiwa Lu Ming. Suku penyihir. Mata Lu Ming berubah dingin. Kekuatan suku sorcerer juga sangat mengejutkan. Dia mungkin adalah kesayangan surga yang setara dengan ras manusia bersayap emas. Terlebih lagi, serangan jiwanya bahkan lebih mengerikan. Jika itu orang lain, mereka akan sangat terpengaruh dan jiwa mereka mungkin akan terkoyak. Namun, Lu Ming sudah siap. Jantung Lu Ming berdebar kencang saat mendengar suara itu. Lonceng kejahatan surgawi muncul dan berdenting. Itu adalah serangan jiwa yang sama, tetapi berhasil memblokir serangan jiwa suku penyihir. Apa? Jurus rahasia asal-usul kedua juga telah memutuskan dua belenggu. Ekspresi wajah kesayangan surga dari suku bertuah berubah. Wajah orang lain pun menjadi jelek. Mereka semua berasal dari ras yang kuat dan merupakan yang terbaik di ras mereka masing-masing. Mereka tahu betapa sulitnya untuk melepaskan belenggu kedua dari keterampilan rahasia asal. Mereka mengandalkan bakat mereka yang hebat dan sumber daya yang luas untuk mencapai hal ini di zaman dan wilayah ini. Adapun Lu Ming, dia tidak hanya memiliki banyak jenis keterampilan rahasia asal, tetapi dia juga memiliki dua keterampilan yang dapat memutuskan dua belenggu. Ini sedikit mengejutkan. Orang ini monster. Aku sarankan kita serang bersama dan kalahkan dia. Kata anak ajaib suku penyihir itu dengan muram. Baiklah, mari kita serang bersama. Saya setuju untuk bergandengan tangan. Yang lainnya semua mengangguk. Akan tetapi, saat orang-orang itu baru saja mengirimkan suara mereka, Lu Ming sudah mengarahkan pandangannya pada manusia bersayap emas dan membunuhnya dengan kejam. Ding ling ling. Lonceng kejahatan surgawi berbunyi, dan kekuatan serangan jiwa memancar ke arah manusia bersayap emas. Meskipun ras manusia bersayap emas memiliki harta pelindung jiwa yang kuat, lonceng kejahatan surgawi telah mematahkan belenggu dua kali. Kekuatannya menjadi sangat mengerikan. Ras manusia bersayap emas masih terpengaruh dan tubuhnya sedikit gemetar. Ledakan. Tombak dominasi itu menerjang dan mengenai si bersayap emas. Tubuhnya bergetar hebat dan dia terlempar, darah menyembur dari mulutnya. Membunuh. Lu Ming melangkah maju. Darah suci di tubuhnya diaktifkan. Dia tampaknya telah berubah menjadi tombak panjang dan menyerang manusia bersayap emas itu. Selamatkan aku. Ekspresi manusia bersayap emas berubah drastis. Dia merasakan ancaman mematikan dari tombak Lu Ming. Menyerang. Paragon dari suku sorcerer dan yang lainnya meraung dan menyerang. Namun, mereka terlambat. Cahaya tombak menembus tubuh manusia bersayap emas itu dan dia langsung mati. Kemudian, Lu Ming menghentakkan kakinya dan berlari ke depan untuk menghindari serangan itu. Kau ingin pergi? Berhenti. Seorang wanita muda menjerit dan melambaikan tangannya. Tiba-tiba,
Lebih dari selusin tanaman merambat keluar dari air danau di bawah kaki Luming. Setiap tanaman merambat ini setebal lengan dan memiliki duri yang menggantung di atasnya. Mereka melilit Luming. Perlombaan tanaman. Mata Luming berbinar. Wanita itu jelas berasal dari ras tumbuhan. Ras tumbuhan juga sangat terkenal di alam semesta purba. Beberapa ras tumbuhan memiliki kekuatan yang mengerikan. Misalnya, wanita ini benar-benar bisa melakukan serangan mendadak dari danau. Perlu diketahui bahwa air danau di sini bukanlah air danau biasa. Luming ceroboh dan hampir terjerat tanaman merambat itu. Tombak Dewa Tirani itu menyapu dan menghantam tanaman merambat itu. Namun, tanaman merambat itu bergetar tetapi tidak meledak. Sangat tangguh. Hati Luming tergerak. Serangannya tadi sangat kuat, tetapi tidak menghancurkan tanaman merambat itu. Itu menunjukkan betapa kuatnya tanaman merambat itu. Mereka yang mampu mencapai titik ini tidak dapat diremehkan. Masing-masing dari mereka sangat kuat. Kau tak bisa mematahkan tanaman merambatku, jadi menyerah saja. Wanita itu mengeluarkan desisan panjang. Rambutnya bukan rambut biasa. Rambutnya juga terbuat dari tanaman merambat yang seperti ular kecil. Tanaman merambat itu terus-menerus menggeliat dan sangat aneh. Benarkah begitu? Ekspresi Luming tidak berubah. Dengan sebuah pikiran, matahari pun muncul. Musuh bebuyutan bentuk kehidupan tumbuhan adalah api. Matahari sangatlah berunsur yang dan kuat, ia pasti dapat menahan bentuk kehidupan tanaman. Seperti dugaan kami, begitu matahari terbit, kobaran api langsung menjalar ke tanaman anggur. Tidak bagus. Wanita itu menjerit, dan tanaman merambat itu pun diliputi api, terbakar dengan dahsyat. Luming mengayunkan tombak panjangnya lagi dan tanaman merambat itu meledak. Ding ling ling. Lonceng kejahatan surgawi berbunyi, dan serangan jiwa menyebar, menyerbu ke arah para elit. Namun, keajaiban suku penyihir memukul lonceng batu di tangannya dan melepaskan serangan jiwa juga, meniadakan serangan jiwa dari lonceng kejahatan surgawi. Aku akan memblokir serangan jiwanya. Jangan khawatir. Anak ajaib dari suku penyihir meraung. Baiklah, bunuh. Bunuh dia. Belasan orang yang tersisa meraung dan menyerang satu demi satu. Kekuatan orang-orang ini sangat mengejutkan. Mereka tidak lebih lemah dari manusia bersayap emas sebelumnya. Bunuh, bunuh, bunuh. Luming meraung gila-gilaan, kekuatannya meledak secara ekstrim. Sekarang setelah dia mengaktifkan darah dewa asal, kekuatannya telah mencapai puncaknya. Dalam sekejap mata, Luming telah menembakkan lebih dari selusin sinar tombak, bertabrakan dengan lebih dari selusin bakat mengerikan. Lebih dari selusin ledakan mengerikan terdengar, dan lebih dari selusin orang terpaksa mundur. Namun, dua pemuda hanya bergoyang sedikit, tetapi tidak mundur. Adapun Luming, dia mundur dengan cepat. Dia menginjak permukaan danau dan hampir terlempar ke dalam air. Dewa tingkat keempat. Luming menyipitkan matanya sedikit, ekspresi serius terlihat di wajahnya. Kedua kesayangan surga yang tidak mundur itu sebenarnya adalah eksistensi Dewa Surgawi tingkat keempat. Kedua orang ini sebelumnya tidak menggunakan kekuatan penuh mereka dan berpura-pura menjadi dewa tingkat ketiga. Sekarang, mereka tiba-tiba melancarkan serangan dan ingin membunuh Luming dalam satu gerakan. Oleh karena itu, pada saat ini, mereka berdua juga sangat terkejut. Kekuatan tempur Luming telah melampaui imajinasi mereka. Bab 3628, pertama selesaikan yang paling merepotkan. Dua orang jenius Dewa Surgawi tingkat keempat juga agak terkejut. Sebelumnya mereka sangat rendah hati dan tidak menunjukkan kemampuan luar biasa mereka. Mereka ingin tiba-tiba muncul dan membunuh Luming dalam satu gerakan. Mereka tidak menyangka bahwa Luming akan mampu menghentikan mereka ketika mereka dikepung oleh begitu banyak orang. Dia sungguh menakjubkan. Seorang pria muda berbadan kekar dan berkulit gelap berseru. Otot-otot tubuhnya menonjol dan dia dipenuhi dengan kekuatan yang meledak-ledak. Orang ini terlalu mengejutkan. Kita harus menyingkirkannya. Kita berdua akan menjadi penyerang utama, dan kalian akan mendukung kami dari samping. Pemuda dewa tingkat keempat lainnya mengenakan jubah hitam. Ekspresinya dingin dan tegas. Ketika dia melihat Luming, dia dipenuhi dengan kesungguhan. Jangan khawatir. Kalian bisa menyerang sebanyak yang kalian mau. Aku akan memblokir serangan jiwanya. Pemuda dari suku penyihir memegang lonceng batu di tangannya dan menatap Luming dengan dingin. Lakukan. Pemuda berjubah hitam itu berkata dengan dingin. Sosoknya melesat dan dia bergegas menuju Luming seperti embusan angin.
Asyik, lengannya berubah menjadi bilah pedang. Saat dia menebas, ki iblis memenuhi langit. Klan Iblis Pedang. Mata Luming berbinar. Klan Pedang Iblis adalah salah satu klan teratas dalam daftar 10.000 klan di tanah tak bernoda. Mereka memiliki peringkat tinggi dan bakat hebat. Ledakan. Pada saat yang sama, lelaki kekar itu bergerak. Ia melangkah di atas air danau seperti bola meriam, melintasi jarak 100 meter dengan setiap langkah, dan bergegas menuju Luming. Mengikat. Wanita yang menyerupai tumbuhan itu menempelkan kedua tangannya di permukaan danau. Beberapa tanaman merambat muncul di danau di bawah kaki Luming dan melilitnya. Metode serangan semacam ini sangat mengejutkan. Tampaknya mengabaikan jarak di antara mereka dan langsung melesat keluar dari bawah kaki Luming. Luming mengendalikan matahari yang melayang di sekelilingnya, memancarkan ribuan sinar cahaya. Saat tanaman merambat itu menyentuh sinar cahaya, mereka pun terbakar. Pada saat yang sama, tombak dewa yang mendominasi itu bergetar dan melepaskan dua sinar cahaya tombak, satu ke arah pemuda berjubah hitam dan yang lainnya ke arah pemuda kekar. Merusak. Pemuda kekar itu meraung. Dengan tongkat di tangannya, dia melompat dan menghantam dengan sekuat tenaga. Udara meledak dengan kekuatan yang luar biasa. Gada adalah yang pertama kali bertabrakan dengan cahaya tombak. Pada saat yang sama, cahaya tombak lainnya juga bertabrakan dengan cahaya pedang milik pemuda berjubah hitam itu. Dua ledakan besar terdengar, dan kekuatan yang mengerikan menyapu ke segala arah, menyebabkan air danau di bawahnya naik hingga 33 meter. Dengung, 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 dengung. Kedua belah pihak sedikit gemetar. Sosok Luming bergoyang dan dia mundur 3 langkah. Namun, pemuda kekar dan pemuda berjubah hitam terpaksa mundur lebih dari selusin langkah. Sekalipun mereka berdua bekerja sama, mereka tetap saja dirugikan. Membunuh. Para ahli lainnya juga melancarkan gerakan. Segala macam serangan diarahkan pada Luming. Pemuda kekar dan pemuda berjubah hitam melangkah mundur ke permukaan danau dan menyerang Luming. Serangan mengerikan itu menyelimuti Luming. Setiap serangan ini sangat kuat. Luming tidak bisa mengabaikannya. Jika dia terkena serangan, pertahanannya akan hancur meskipun dia memiliki kekuatan bertahan. Sepatu bot penghancur angin. Luming mengeluarkan sepatu bot penghancur angin dan menggabungkannya dengan kakinya. Kecepatannya meningkat tajam dan dia berlari menyeberangi danau seperti pantom, menghindari serangan satu demi satu. Meskipun dia sangat terbatas di permukaan danau dan tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuh dari sepatu bot pemusnah angin, kecepatan Luming meningkat pesat dan dia tidak pasif seperti sebelumnya. Namun, ada lebih dari selusin orang di sisi lain, dan mereka semua adalah jenius di antara para jenius. Mereka dengan cepat membentuk formasi dan menyerang Luming dari segala arah. Pada saat yang sama, pemuda berjubah hitam dan pemuda kekar menjadi penyerang utama dan terlibat dalam pertempuran jarak dekat dengan Luming. Sejujurnya, kekuatan tempur pemuda berjubah hitam dan pemuda kekar itu sangat tinggi. Kedua orang ini juga orang aneh di antara orang aneh. Jika kultivasi mereka adalah dewa langit ketiga, mereka sama sekali tidak akan lebih lemah dari manusia bersayap emas sebelumnya. Tidak banyak orang jenius seperti itu bahkan di antara klan-klan besar. Bakat mereka adalah yang terbaik di antara klan-klan yang tak terhitung jumlahnya di seluruh jagat raya purba. Meskipun Luming kuat, terutama dalam beberapa waktu terakhir ini di mana dia telah membuat kemajuan besar dalam segala aspek, dia tidak memiliki banyak keuntungan saat menghadapi monster seperti itu. Untuk sesaat, Luming tidak bisa berbuat apa-apa pada pihak lainnya. Kedua kubu saling bertukar lusinan jurus, tetapi tidak ada pemenang yang jelas. Jika kita ingin menang, kita harus menyingkirkan penyihir itu. Tatapan mata Luming menyapu pemuda dari suku penyihir. Suku penyihir muda itu telah meniadakan serangan lonceng kejahatan surgawi miliknya. Selama ia dapat menyingkirkan suku penyihir muda ini, serangan jiwanya akan berpengaruh pada yang lain. Dengan cara ini, ia akan berada di atas angin. Kedua belah pihak saling bertukar beberapa gerakan lagi. Tiba-tiba, sosok Luming bergerak dan dia menyerang ke satu arah. Tentu saja, arah ini bukanlah tempat pemuda dari suku penyihir itu berada. Luming telah menggunakan taktik pengalihan. Seperti yang diduga, orang-orang itu tertipu. Dia ingin keluar dari pengepungan. Hentikan dia. Remaja kekar itu meraung, mengayunkan tongkatnya dan mengejar Luming. Pemuda berjubah hitam dan beberapa pemuda lainnya mengejar Luming, mencoba mengepungnya. Namun, Luming tiba-tiba berbalik dan menginjak sepatu bot pemadam angin.
Dengan beberapa kilatan, dia menghindari pemuda berjubah hitam dan yang lainnya dan menyerang pemuda dari suku penyihir. Tidak bagus. Sasarannya adalah obat ajaib. Pemuda berjubah hitam itu adalah yang paling cepat bereaksi. Ekspresinya berubah dan dia tiba-tiba berbalik untuk mengejar Luming. Namun, dia masih terlalu lambat. Ekspresi pemuda itu berubah. Dengan lambaian tangannya, sejumlah besar boneka kayu muncul dan bergegas menuju Luming. Pada saat yang sama, tangannya bergerak, dan cahaya neon yang tak terhitung jumlahnya tampak menyebar dari tangannya. Ini adalah cacing Gu. Mereka berdesakan rapat dan sangat kecil saat menyerang Luming. Menekan, Luming berkata dengan dingin. Pintu dominasi terbang keluar dan melayang di langit, menekan langit dan bumi. Tubuh Luming diselimuti cahaya warna-warni yang menyilaukan. Kekuatan surgawinya dikerahkan secara ekstrim. Tombak surgawi tirani di tangannya terus berputar. Luming memegang bagian tengah tombak itu dan memutarnya. Tombak itu membawa serta kekuatan dahsyat yang tampaknya mampu memotong segalanya. Luming melesat maju dan boneka kayu serta cacing Gu berubah menjadi abu dalam sekejap. Tidak bagus. Pemuda dari suku penyihir ingin mundur dan melarikan diri, tetapi dia menyadari bahwa dia jauh lebih lambat dari Luming. Luming berhasil menyusul pemuda itu dalam beberapa kilatan dan menghancurkannya dengan tombak dewa yang mendominasi. Penggarap suku penyihir muda itu segera menggunakan penggantinya, manusia rumput, untuk melarikan diri. Namun, dalam keputusasaan, ia menyadari bahwa ada kekuatan hisap yang mengerikan yang bekerja di area itu, menyelimutinya. Dia tidak bisa menggunakan penggantinya, orang-orangan sawah. Kali ini dia benar-benar ketakutan setengah mati. Selamatkan aku, selamatkan aku. Pemuda dari suku sorcerer itu berteriak histeris. Ia begitu takut hingga wajahnya berubah. Akan tetapi, bahkan jika yang lain ingin menyelamatkannya, bagaimana mereka bisa tiba tepat waktu? Ledakan. Saat tombak dewa tirani itu menekan, pemuda suku penyihir menjerit saat tubuhnya meledak. Tubuh dan jiwanya hancur. Ayo, Luming berbalik dan mencibir pada pemuda berjubah hitam serta orang-orang lain yang menyerbu ke arahnya. Ding ling ling. Lonceng kejahatan surgawi berdentang terus-menerus, membentuk gelombang suara tak kasat mata yang menyebar dan menyelimuti pemuda berjubah hitam dan yang lainnya. Bab 3629, Kolam Naga. Serangan jiwa dari lonceng kejahatan surgawi membuat pemuda berjubah hitam dan yang lainnya sedikit gemetar, dan mereka merasakan sakit yang tajam di jiwa mereka. Lonceng kejahatan surgawi telah memotong dua belenggu. Bahkan jika mereka memiliki harta pelindung jiwa, mereka tidak dapat sepenuhnya memblokirnya. Ketika jiwanya diserang, kekuatan surgawinya tidak dapat bersirkulasi dengan lancar, dan kekuatannya secara alami terpengaruh. Asyik, Luming bergegas mendekat dan mengayunkan tombaknya ke arah pemuda berjubah hitam itu. Pemuda berjubah hitam itu meraung marah. Kedua tangannya seperti pisau saat ia terus-menerus menebas. Namun, dia masih terpengaruh, dan kekuatan tempurnya belum mencapai puncaknya. Ketika dia bertabrakan dengan tombak dominasi, tubuhnya bergetar dan dia mundur. Ledakan. Kemudian, Luming melepaskan tembakan lagi ke arah pemuda kekar itu. Pemuda kekar itu juga mengikuti jejak pemuda berjubah hitam dan mundur. Satu tombak untuk satu orang, menghancurkan dua orang terkuat. Luming terus membunuh yang lainnya. Tidak bagus, mundur. Ekspresi para paragon lainnya berubah drastis dan mereka mundur dengan panik. Namun, Luming mengenakan sepatu bot penghancur angin. Bagaimana mereka bisa secepat Luming? Dia mengejar banteng hitam dalam beberapa langkah dan terus menyerang dengan tombak dewa yang mendominasi. Sapi hitam ini sangat kuat dan tidak lebih lemah dari manusia bersayap emas. Namun, Luming menggunakan kekuatan tempurnya sepenuhnya sekarang dan dia tidak dapat menahannya sama sekali. Saat tombak itu jatuh, semua serangan dan pertahanan banteng hitam menjadi sia-sia, dan tubuhnya meledak. Kemudian, tombak kekuasaan itu dilempar keluar. Tombak itu berubah menjadi kilatan petir dan mengenai tanaman merambat. Tanaman merambat ini adalah bentuk kehidupan tanaman betina dari sebelumnya. Ia telah berubah menjadi bentuk aslinya, dan tanaman merambat itu seperti kaki. Ia berlari liar di danau. Namun, tombak dewa yang kejam itu melesat dan menembus tubuh tanaman merambat itu. Ia mengeluarkan teriakan yang tidak rela dan menyedihkan, dan tubuhnya meledak menjadi tanaman merambat. Mereka jatuh ke danau dan menghilang. Luming telah membunuh 3 anak surga yang sombong secara berturut-turut,
membuat yang lainnya ketakutan. Kita mundur dulu. Pemuda berjubah hitam itu meraung marah. Dia tahu bahwa tanpa para ahli suku penyihir yang menahan Lu Ming, mereka tidak akan bisa lagi menghadapinya. Di tempat kejadian, hanya dia dan pemuda kekar itu yang bisa menghalangi serangan Lu Ming dalam konfrontasi langsung. Yang lainnya hanya dapat dibunuh oleh Lu Ming dalam hitungan detik. Seorang penguasa langit kedua yang memiliki kekuatan tempur dahsyat seperti itu benar-benar membuat mereka khawatir. Pemuda berjubah hitam itu berkata, dan yang lainnya dengan panik mundur. Kali ini aku akan mengampuni nyawa kalian. Lu Ming mendengus dingin dan tidak mengejar. Dia punya rencana dalam pikirannya, jadi dia tidak berencana membunuh mereka semua. Dengan cepat sekali, pemuda berjubah hitam itu dan yang lainnya telah menghilang. Ledakan. Lu Ming berbalik dan menyerbu ke arah gelombang 7 lapis itu. Kekuatan gelombang 7 lapis itu sangat mengejutkan. Gelombang itu lebih kuat dari gelombang 6 lapis. Namun, gelombang itu tidak dapat menghentikan Lu Ming dan ia pun bergegas melewatinya. Setelah gelombang ke-7, ada gelombang ke-8. Tidak ada orang lain di sini selain Lu Ming. Tingkat terakhir, Lu Ming sedikit tertegun. Dari kejauhan, terlihat bahwa itu adalah gelombang terakhir. Setelah gelombang ini, mereka akan mencapai pulau kecil. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat Lu Ming mendekat, 8 ombak besar menerjang ke arahnya dengan ganas. Kekuatan gelombang badai itu sangat mengerikan. Mengaum. Lu Ming mengeluarkan raungan naga. Tubuhnya berubah dengan cepat, berubah menjadi naga surgawi. Wujud naga surgawi primitif adalah tubuh surgawi primitif yang sejati. Tombak itu berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke tanduk naga surgawi primitif, menyatu dengannya. Lu Ming berteriak dan menyerbu ke arah 8 gelombang itu. Tanduk naga bersinar, cakar naga melangkah di udara, dan gelombang besar terus meledak. Tak lama kemudian, Lu Ming membuka celah dan menyerbu masuk. 8 gelombang, berlalu. Lu Ming menarik napas dalam-dalam. Tidak mudah untuk menyeberangi gelombang 8 lapis itu. Lu Ming telah menggunakan hampir seluruh kekuatannya sekarang dan dia hampir tidak bisa melewatinya. Setelah 8 gelombang, semuanya tenang. Sebuah pulau kecil berdiri di sana dengan tenang, dan bagian tengah pulau itu memancarkan cahaya yang menyilaukan. Ada aliran kekuatan surgawi yang konstan dari formula, kuantitas, untuk mengisi kembali kekuatan surgawi yang baru saja dikonsumsi Lu Ming. Ini memungkinkan Lu Ming untuk mempertahankan kondisi puncaknya. Apa sebenarnya yang ada di tempat ini? Wajah Lu Ming dipenuhi rasa ingin tahu dan antisipasi saat ia bergegas menuju pulau itu. Tidak ada yang istimewa tentang pulau itu kecuali beberapa vegetasi yang lebat. Yi, obat dewa. Tiba-tiba, mata Lu Ming berbinar. Ia melihat obat dewa yang penuh dengan energi kehidupan. Lu Ming mencabutnya tanpa ragu dan menyimpannya. Lalu, dia mulai berkeliaran. Ki surgawi di pulau ini sangat kaya, seperti di lembah naga hitam. Setelah beberapa saat, Lu Ming menemukan lusinan ramuan surgawi dan 6 rumput asal kehidupan. Ini adalah panen yang luar biasa. Akhirnya, Lu Ming sampai di tengah pulau. Cahaya warna-warni dipancarkan dari pusat pulau kecil itu. Begitu tiba di tengah pulau, ia melihat sebuah kolam air. Kolam itu berwarna merah darah, dan tampak ada naga kecil yang berenang di dalamnya. Kekuatan naga yang kuat menyebar. Ini, Danau Naga. Mata Lu Ming berbinar. Legenda mengatakan bahwa planet induk ras naga akan melahirkan kolam naga. Bagi ras naga, hal itu sangat bermanfaat. Berkultivasi di dalamnya akan memungkinkan seseorang untuk menjalani transformasi lengkap. Namun, dalam pertempuran puluhan tahun lalu, banyak kolam naga hancur atau tersembunyi. Dia tidak menyangka akan melihatnya di sini. Seperti yang diharapkan, ini kesempatan. Lu Ming tersenyum. Air di kolam naga sangat kaya akan energi. Jika dapat diserap dan dimurnikan, akan sangat bermanfaat. Lu Ming tidak ragu-ragu. Dia melompat ke dalam kolam dan mulai mengalirkan teknik kultivasinya. Dan EBSCP, mengaum. Seketika, air di kolam tampak mendidih dan raungan naga pun terdengar. Kemudian, gelombang energi berubah menjadi naga-naga kecil dan memasuki pori-pori Lu Ming. Terlebih lagi, naga-naga kecil itu memasuki pori-pori dan menyerbu ke dalam pembuluh darah Lu Ming, menyerbu ke arah jantungnya. Mengaum. 7 tetes darah dewa purba di dalam hatinya tiba-tiba menggeliat dan berubah menjadi 7 naga dewa.
Mereka membuka mulut dan menelan naga-naga kecil itu. Tidak lama kemudian, setetes darah dewa primordial baru muncul. Ketika tetesan darah dewa pertama kali muncul, tetesan itu sangat kecil. Namun, seiring energi yang disuntikkan, tetesan itu perlahan menjadi lebih kuat. Air di kolam naga dapat diubah menjadi darah dewa asal. Mata Luming berbinar. Semakin banyak darah dewa primordial yang dimilikinya, semakin kuat pula dia nantinya. Tidak, tidak baik mengubah begitu banyak air menjadi darah dewa. Lebih baik aku menyimpannya untuk meningkatkan kultivasiku. Dengan pemikiran ini, Luming memejamkan mata dan mengaktifkan kitab suci 1000 dao semesta untuk memperebutkan energi dengan darah dewa dan mengubahnya menjadi kekuatan dewa. Waktu berlalu begitu cepat saat Luming berkultivasi. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Di luar sudah terjadi keributan. Seseorang telah mengunggah video pertarungan Luming dengan pemuda berjubah hitam dan lainnya kepada Dewa Mimpi Jade, sehingga menimbulkan keributan. Kekuatan tempur Luming melampaui harapan semua orang. Dia benar-benar mampu melakukan serangan balik dan membunuh beberapa kesayangan surga bahkan ketika dia dikelilingi oleh begitu banyak ahli. Bab 3630, Dewa Tingkat Ketiga. Terutama ras-ras di belakang para kesayangan surga yang terbunuh. Mereka semua marah, terutama sang penyihir dan manusia bersayap. Keberadaan mengerikan dari suku manusia bersayap bahkan secara pribadi mengeluarkan perintah dalam mimpi Dewa Giok, memanggil semua paragon suku manusia bersayap di planet induk suku naga untuk berkumpul di Danau Ombak. Mereka harus membunuh Luming. Seketika semua manusia bersayap ajaib di planet induk suku naga berkumpul menuju Danau Ombak. Tak lama kemudian, tersiar kabar bahwa manusia bersayap emas yang dibunuh Luming adalah putra salah satu tokoh penting bangsa manusia bersayap. Semakin tinggi tingkat kultivasi seseorang, semakin sulit untuk memiliki keturunan. Ini karena tingkat kehidupan terlalu tinggi. Sangat sulit untuk memiliki keturunan. Tokoh penting dari ras manusia bersayap itu sudah sangat tua. Tidak mudah baginya untuk memiliki seorang putra, jadi wajar saja jika dia memanjakannya. Dia mengirimnya ke planet induk ras naga dengan tujuan untuk membesarkannya. Dia tidak mengirimnya ke kematiannya. Oleh karena itu, ketika sang tokoh besar ras manusia bersayap melihat putranya terbunuh, dia menjadi murka dan niat membunuhnya mengguncang kehampaan. Bahkan ada desas-desus bahwa tokoh penting dari suku bersayap itu telah datang dari markas besar suku bersayap dan bergegas menuju planet induk suku naga. Dia juga telah merilis berita bahwa dia akan memberi hadiah kepada siapapun yang dapat membunuh Luming dengan harta karun yang berharga. Dalam sekejap, area publik Jade Dewa Mimpi dipenuhi dengan diskusi tentang Luming. Kemudian para teladan berbagai ras di benua naga terbang berkumpul menuju Danau Ombak. Setengah bulan kemudian, jumlah orang di Danau Ombak telah meningkat sedikitnya 10 kali lipat. Pria bersayap memiliki lebih dari 2. Suku penyihir berjumlah tidak kurang dari 100 orang. Suku Banteng Surgawi, suku Kuda Hitam, suku Kong, suku Buah Tak Berbunga, dan seterusnya. Mereka semua adalah ras yang terkenal dalam daftar 10.000 ras di tanah yang belum tercemar. Setiap ras memiliki tidak kurang dari 100 favorit surga. Ada ombak besar yang menghalangi jalan di Danau Ombak. Bagaimana kita bisa menyerbu dan membunuh bocah Luming itu? Anak itu mungkin sudah masuk ke bagian terdalam dari Danau Ombak dan memperoleh kesempatan di dalamnya. Dia sudah kuat sejak awal. Apakah dia akan menjadi lebih kuat sekarang? Apakah dia akan lebih sulit dihadapi? Seseorang berkata dengan ekspresi serius. Lagi pula, saat itu, ada lebih dari selusin favorit surga kelas atas, dan bahkan ada 2 dewa surgawi tingkat keempat di antara mereka. Bahkan dengan begitu banyak orang yang bergabung, mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap Luming. Sebaliknya, Luming membunuh beberapa dari mereka. Beberapa orang tidak percaya diri. Lihatlah betapa malunya dirimu. Berapa banyak dari kita yang ada di sini. Selain itu, aku menemukan bahwa banyak orang aneh yang menakutkan telah datang. Orang aneh yang menakutkan dari dewa tingkat keempat, tidak kurang dari 10. Bahkan ada beberapa yang telah berhasil mencapai dewa tingkat kelima. Apa? Seseorang telah mencapai alam dewa surgawi tingkat kelima. Itu wajar saja. Ada banyak peluang di planet induk suku naga. Wajar saja jika beberapa jenius yang menakutkan memperoleh beberapa peluang terbaik dan maju pesat dalam kultivasi mereka. Hal ini membuat banyak orang merah karena iri. Belum lama sejak mereka memasuki planet induk ras naga,
dan seseorang telah menerobos ke alam Dewa Surgawi tingkat kelima. Ketika mereka masuk, yang tertinggi hanya Dewa Surgawi tingkat ketiga. Memasuki tingkat kelima Dewa Surgawi dalam waktu yang begitu singkat, kecepatan peningkatan semacam ini benar-benar membuat orang iri. Tidak sulit untuk menerobos gelombang raksasa itu. Selama kita membentuk formasi pertempuran dan bekerja sama, tidak akan sulit untuk menerobosnya. Salah satu pria bersayap itu berbicara. Pria bersayap ini tampak sangat aneh. Separuh tubuhnya berwarna emas dan separuhnya lagi berwarna perak. Ia disebut Dewa Bersayap. Mereka yang mengenal Dewa Bersayap tampak serius. Dia adalah pemimpin para prajurit terpilih dari para pria bersayap. Dia adalah sosok yang menakutkan. Konon, garis keturunannya telah bermutasi. Dikatakan bahwa ia lahir dari ras manusia bersayap emas dan seorang malaikat, dan kekuatannya sangat mengerikan. Benar sekali. Setelah kita menerobos gelombang itu, kita bisa membentuk formasi pertempuran untuk membunuh Luming. Tidak peduli seberapa kuat dia akan tetap mati. Seorang pemuda dari suku penyihir berkata dengan dingin. Wajah para anggota suku sorcerer tampak jelek sekali. Ratusan orang telah datang, tetapi sekarang, tidak banyak yang tersisa. Setidaknya 100 orang tidak dapat dihubungi. Jika dia tidak dapat menghubungi mereka, tentu saja dia berada dalam situasi yang buruk. Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa Luming dan Ao Guan telah membunuh ratusan orang di lembah jiwa jahat. Jika mereka tahu, mereka mungkin ingin membunuh Luming lebih banyak lagi. Baiklah, kalau begitu, mari kita bagi gelombang dengan masing-masing ras sebagai satu kesatuan. Ayo kita lakukan. Suara itu terus berlanjut. Orang-orang dari berbagai ras mulai berkumpul dan membentuk formasi pertempuran yang berbeda. Ketika mereka membentuk formasi pertempuran, kekuatan orang-orang ini dapat dikumpulkan, dipelintir menjadi satu, dan kekuatan mereka akan meningkat secara dramatis. Lakukan. Setidaknya ada 100 ras, membentuk formasi pertempuran dan menyerbu ke arah pusat danau yang bergelombang. Formasi pertempuran yang berbeda berubah menjadi serangan yang kuat dan menyerang ombak. Gelombang pertama meledak. Orang-orang ini menerobosnya tanpa perlawanan apapun. Lalu, ada dua gelombang besar. Formasi pertempuran yang dibentuk oleh orang-orang ini terlalu kuat. Ombak besar ini tidak dapat menghentikan mereka sama sekali. Selain itu, ada orang-orang jenius yang menakutkan di setiap ras. Misalnya, klan Zhao yang berapi-api hanya menduduki peringkat 10.000 dalam daftar 10.000 klan di tanah yang tidak ternoda. Bahkan pemuda berambut merah, yang merupakan yang terkuat di antara mereka, tidak lemah. Favorit surga terkuat dari ras lain secara alami lebih kuat. 2 gelombang, 3 gelombang, 4 gelombang. Itu tidak dapat dihentikan, bahkan gelombang 7 lapis di belakangnya. Hanya 8 gelombang di belakang yang memiliki efek pada orang-orang ini. Beberapa ras tidak mampu melintasi 8 gelombang bahkan setelah membentuk formasi pertempuran mereka. Namun, masih ada lebih dari 100 ras yang membentuk formasi pertempuran dan menyerbu gelombang besar. Begitu mereka menyeberangi ombak besar itu, mereka terbang menuju pulau itu dan mengelilinginya. Apakah akhirnya tiba? Di Danau Naga, Luming membuka matanya dan terbang ke langit. Di pulau kecil ini, penindasan semacam itu tampaknya telah hilang, dan orang-orang dapat terbang di udara. Hanya permukaan danau saja yang akan tertekan. Itu dia bocah ras manusia naga. Dia benar-benar ada di sini. Cahaya warna-warni di sini redup, semua peluang telah diambil olehnya. Begitu Luming muncul, orang-orang dari semua ras utama bergegas ke arahnya. Ada orang-orang dari segala penjuru pulau, mengelilingi Luming. Benar saja, setelah setengah bulan penyerapan dan pemurnian, Luming telah sepenuhnya menyerap dan memurnikan air kolam di kolam naga. Kali ini, Luming telah mendapatkan banyak hal. Sebagian besar energi di kolam naga telah diubah menjadi darah dewa asal. Kali ini, Luming telah memadatkan 11 tetes darah dewa purba. Selain 7 tetes sebelumnya, Luming memiliki total 18 tetes darah dewa purba di tubuhnya. Luming tidak dapat mengetahui seberapa kuat 18 tetes darah dewa primordial ketika mereka diaktifkan bersama. Selain itu, meskipun sebagian besar energi telah diubah menjadi darah dewa, sebagian kecil diserap oleh Luming dan diubah menjadi kekuatan dewa. Hal ini memungkinkan kultivasi Luming menembus level berikutnya, mencapai alam dewa surgawi tingkat ketiga dalam sekali gerakan.
Dengan tambahan 11 tetes darah dewa primordial dan tingkat kultivasinya yang menembus tahap ketiga alam dewa-dewa, kekuatan tempur Lu Ming tidak diragukan lagi telah meningkat ke alam yang menakutkan. Bab 3631 Pembagian. Benar-benar hidup. Lu Ming mengamati sekelilingnya dan tersenyum tipis. Dia sama sekali tidak gugup. Bocah, kali ini, mari kita lihat bagaimana kau mati. Salah satu favorit surga ras manusia bersayap berteriak dengan ekspresi ganas. Lihat bagaimana aku mati. Apa kau pikir kau bisa membunuhku? Aku khawatir itu tidak akan semudah itu. Lu Ming bicara, suaranya mengandung sedikit nada meremehkan. Dengan begitu banyaknya orang di sini, membunuhmu semudah membalikkan telapak tangan. Keajaiban ras manusia bersayap dari sebelumnya mencibir. Begitu banyak orang yang ingin membunuhku. Lu Ming berpura-pura terkejut. Ia melihat sekeliling dan berkata, jika ingatanku benar, aku tidak punya dendam dengan sebagian besar orang di sini. Apa hak mereka untuk membunuhku? Nak, hanya karena kau penduduk asli, kau begitu sombong. Kau telah membunuh begitu banyak orang kami. Seorang petinggi telah memerintahkan untuk membunuhmu. Nasibmu telah ditentukan. Seorang pemuda dari ras lain berkata. Hahaha. Lu Ming tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Semua orang tercengang oleh tawanya. Nak, apa yang kamu tertawakan? Seseorang bertanya dengan dingin. Kau di sini untuk membunuhku demi hadiah dari ras malaikat, ras jiwa, dan ras darah, benar kan? Lu Ming berkata dengan keras. Banyak mata orang berkedip dan menunjukkan ekspresi bingung. Seseorang berkata, bagaimana kamu tahu tentang ini? Semua informasi ini telah tercatat dalam mimpi giok dewa. Bagaimana penduduk asli mengetahuinya? Sangat sederhana. Itu karena aku bukan penduduk asli planet induk klan naga. Aku manusia dari luar, dan aku juga memiliki batu giok dewa mimpi. Tentu saja, aku tahu tentang itu. Kata Lu Ming. Apa? Banyak orang yang tidak dapat menahan diri untuk tidak membelalakkan matanya karena terkejut. Lu Ming bukan penduduk setempat. Seperti mereka, dia datang dari luar. Bagaimana mungkin? Bukankah mereka mengatakan bahwa Lu Ming adalah penduduk setempat? Jangan dengarkan omong kosongnya. Jika dia ingin berdebat, bunuh dia terlebih dahulu. Sang dewa bersayap dari para manusia bersayap berteriak, tatapannya dingin. Jika aku bukan penduduk asli, kalian tidak akan mendapat imbalan apapun meskipun kalian membunuhku. Lu Ming berkata dengan keras. Seperti yang diduga, banyak orang ragu-ragu dan tidak bergerak. Dan kalian manusia bersayap, kalian jelas-jelas mengenalku. Kalian pernah melihatku di luar planet induk klan naga sebelumnya, tetapi kalian tidak mengatakannya. Kalian memfitnahku dengan mengatakan bahwa aku penduduk asli planet induk klan naga hanya untuk membunuhku dengan pisau pinjaman dan meminjam kekuatan ras lain untuk membunuhku. Kalianlah yang punya motif tersembunyi. Lu Ming berteriak. Mendengar ini, ekspresi banyak orang berubah. Mereka menatap pria bersayap itu dengan ragu. Benar saja, Lu Ming ingin mengungkapkan identitasnya. Ada 100 ras yang hadir. Di antara mereka, ada beberapa ahli yang sangat kuat. Jika orang-orang ini membentuk formasi pertempuran dan begitu banyak dari mereka bergabung, bahkan jika Lu Ming berhasil mencapai terobosan besar, itu akan sangat berbahaya. Jika dia tidak berhati-hati, dia akan mati di sini. Lagi pula, Lu Ming tidak ingin menyinggung banyak ras pada saat yang bersamaan. Cara terbaik sekarang adalah membagi ras-ras ini. Mengapa ras-ras ini ingin membunuhnya, dan mengapa mereka tidak memiliki permusuhan dengannya? Mereka hanya datang ke sini untuk mendapatkan ganjaran dari 3 ras besar. Akan tetapi, jika dia bukan penduduk asli, tidak akan ada hadiah bagi yang membunuhnya. Oleh karena itu, selama dia mengungkapkan identitasnya, sebagian besar ras di sini tidak akan menyerangnya. Jika tidak ada permusuhan di antara mereka, mengapa dia harus menyinggung monster seperti Lu Ming? Omong kosong, jangan dengarkan kecanggihannya. Bukan ras manusia bersayap kami yang mengatakan Anda adalah penduduk lokal. Itu adalah ras Zhao yang berapi-api yang mengatakannya di awal. Selain itu, kami mendengar bahwa Anda sangat dekat dengan ras manusia naga lokal. Dewa sayap berteriak. Kalau begitu, biar aku jawab. Pertama, aku sangat dekat dengan ras manusia naga setempat. Itu karena aku ingin memanfaatkan mereka untuk membantuku menemukan harta karun. Semua orang melakukan ini. Sebelumnya, orang-orang dari ras Vulture yang berapi-api ingin mengambil relik yang aku tempati, jadi aku bertarung dengan mereka.
Oleh karena itu, wajar saja jika mereka menjebakku. Misalnya, aku punya dendam dengan ras manusia bersayapmu di luar, jadi kau menjebakku. Lu Ming menjawab, ekspresinya tenang. Kamu masih saja mencoba berdalih. Kamu jelas dari ras manusia naga. Kamu memiliki aura naga surgawi pada dirimu. Saat kamu bertarung, kamu memiliki sisik naga di tubuhmu. Para elit bersayap manusia berteriak. Dia memiliki aura naga surgawi dan memiliki sisik naga di tubuhnya selama pertempuran. Apakah kamu tidak tahu tentang tubuh surgawi primordial? Tubuh surgawi primordial yang aku kembangkan hanya terkait dengan naga. Lu Ming menjelaskan dengan tenang. Banyak orang mengangguk. Itu memang benar. Puluhan tahun yang lalu, klan naga surgawi terlalu kuat. Naga surgawi dapat ditemukan di seluruh alam semesta. Bahkan ada legenda tentang naga surgawi di banyak dunia kecil. Oleh karena itu, semua ras utama memiliki teknik rahasia yang terkait dengan klan naga suci. Banyak keterampilan rahasia yang dapat digunakan untuk membentuk naga surgawi untuk menyerang, seperti materialisasi naga surgawi. Tentu saja, ada lebih banyak lagi orang yang mengolah keterampilan fisik rahasia yang berhubungan dengan klan naga suci. Misalnya, ras ular dan ras ular piton raksasa yang tersohor di jagat raya, gemar membudidayakan teknik-teknik rahasia yang berhubungan dengan naga surgawi. Adalah hal yang biasa bagi Lu Ming untuk mengolah tubuh naga surgawi primitif. Jika kamu tidak percaya padaku, lihatlah ini. Dengan itu, pikiran Lu Ming bergerak. Area di antara alisnya bersinar dan batu giok surgawi impian muncul. Saya memiliki batu giok surgawi impian. Ini bisa membuktikan bahwa saya bukan penduduk asli, kan? Kata Lu Ming. Itu benar-benar giok dewa impian. Dia memurnikan batu giok dewa mimpi. Tampaknya apa yang dia katakan itu benar. Dia datang dari luar seperti kita. Jadi setelah sekian lama, itu semua adalah kesalahan. Banyak orang menggelengkan kepala karena kecewa. Awalnya, mereka akan diberi hadiah oleh 3 klan besar jika berhasil membunuh Lu Ming. Sekarang setelah terbukti bahwa Lu Ming sama dengan mereka, datang dari luar dan bukan penduduk asli, tidak akan ada hadiah untuk membunuh Lu Ming. Tidak ada imbalan dan dia tidak punya dendam dengan Lu Ming. Mengapa dia harus membunuhnya? Jadi itu sebuah kesalahan. Suku bintang terbang tidak akan berpartisipasi dalam hal ini. Ras cahaya surgawiku tidak akan berpartisipasi. Kami juga tidak akan berpartisipasi. Para ahli dari berbagai ras menggelengkan kepala dan mundur, menunjukkan bahwa mereka tidak akan terlibat dalam kekacauan ini. Dewa sayap dan yang lainnya tampak mengerikan. Segera, hanya 10 dari 100 ras yang tidak mundur. Semua orang, kita tidak punya dendam. Jika kita bertengkar, itu tidak akan baik jika kita merusak keharmonisan kita. Lu Ming memandang ras lainnya. Ada beberapa ras lain yang memiliki hubungan baik dengan suku manusia bersayap dan suku penyihir. Mereka ragu-ragu. Meski hanya orang bersayap, kami tetap bisa membunuhmu. Dewa bersayap itu mendengus dingin. Wajahnya muram dan penuh dengan niat membunuh. Dan suku penyihirku, seorang pemuda dari suku sorcerer berkata dengan dingin. Lebih dari 100 anggota suku sorcerer memancarkan arus udara hitam dari tubuh mereka. Termasuk kami. Ras lain berbicara. Ras ini adalah bentuk kehidupan tanaman yang terbentuk dari tanaman merambat. Lu Ming telah membunuh salah satu jenius teratas mereka sebelumnya, dan hutang ini harus dilunasi pada akhirnya. Tambahkan kami. Klan lain berbicara. Klan ini adalah klan lembu dewa. Sebelumnya, salah satu jenius teratas mereka telah tewas di tangan Lu Ming. Pada akhirnya, total 4 ras telah dengan jelas menyatakan bahwa mereka menginginkan nyawa Lu Ming.